Kali ini diadakan oleh Taklim Remaja, Taklim Hanafud, dan Majelis Taklim Khairunisa. Bismillah pengen belajar di sini bareng sama Kak Ayang nih, karena Kak Ayang ini seorang psikolog anak dan remaja yang Masya Allah ilmunya itu nggak di-sharing untuk diri sendiri, tapi buat ibu-ibu muda, terus buat orang-orang juga di luar sana melalui webinarnya, melalui seminar-seminarnya, bahkan sharing di TV juga nih. Makasih banyak ya untuk Mbak Ayang atau Mbak Irma, ya kita sapa apa nih Mbak? Kita Mbak Ayang biasanya sih Mbak Fimal. Oke, siap. Nama akrabnya. kita Oke, konsensus nasional manggilnya Mbak Ayang ya. Nah, biar Makasih banyak nah ini nih, dia Mbak nih Ayang. Mbak Ayang. Assalamualaikum Mbak Ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketahuan ya umur paling senior sama paling bocah siapa dari latar belakang. Tapi aku yakin nih ayah bunda di sini pasti tahu ya kartun yang aku pakai. Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak? Ada yang kalau tahu boleh di chat room. Kalau yang nggak tahu silakan bilang nggak tahu. Ini Baik. menarik. Ini kalau kita tuh dulu setiap bener SpongeBob. Berarti anaknya nonton. Mbak Ayang apa kabar? Alhamdulillah lumayan sehat, agak flu juga sih sebenarnya gitu, tapi mudah-mudahan sih aman, lancar. Sudah menyediakan air minum juga supaya nggak seret. Bener tadi soalnya katanya Katorik karena musimnya lagi pancaroba ya, jadi kayaknya imunitas tuh harus benar-benar dijaga supaya kita nanti bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik gitu. Karena bentar lagi udah mau puasa ya. Untung juga sekarang nih alhamdulillah ini kan kalau tahun 2020 awal tuh awal puasa kan ayah bunda pasti merasakan stres sama school from home tuh, ya kan? Yang tiba-tiba langsung dari tidak bertanduk menjadi bertanduk keluar dan ngebul karena suruh anaknya sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai offline nih. Nah, Mbak Ayang sebelum kita jamin mulai, Mbak Ayang sendiri tuh boleh menceritakan sedikit nggak? Kenapa sih, tadi kan Kak Fimal udah ceritain seorang psikolog, terus fokusnya di anak-anak, tadi sebelum kita on air juga masalah pernikahan juga, jadi ibaratnya sepaket nih, dari hulu ke hilir. Nah, kenapa sih milih bidang itu? Ya jadi memang ketertarikan sama anak-anak tuh sudah dari dulu ya gitu. Jadi pada saat terutama sih pada saat waktu kuliah ya, terus kemudian kan pada saat kita profesi kita diminta untuk memilih nih bidang spesialisasinya mau apa. Jadi beberapa bidang memang sangat tertarik sekali di bidang anak karena ternyata pada praktiknya untuk bisa mengoreksi perilaku itu lebih mudah ketika dilakukan saat individu itu berada di usia kanak-kanak. Ya, jadi kalau sudah di usia yang dewasa, sudah menjadi satu kesatuan sistem kepribadian, itu memang memperbaikinya atau koreksinya kan dibutuhkan kemauan yang luar biasa. Jadi ngambilnya di spesialisasi anak dan remaja ya tadi ingin membantu supporting orang tua supaya bisa membantu mereka gimana sih caranya mengasuh sehingga nanti anak-anak ini bisa menjadi pribadi atau orang dewasa yang sehat fisik dan sehat mentalnya gitu. Dan apalagi juga sekarang mental health tuh lagi booming banget ya. Betul. Jadi makin kesini awareness-nya juga makin bagus. Terus kemudian kayak misalnya anak-anak aja tuh yang di usia SD tuh mereka juga sudah mulai ada kesadaran gitu kalau mereka misalnya lagi stres, nggak enak, nggak nyaman, mereka sudah cukup punya knowledge ya. Ya pertama juga mungkin karena mungkin environment-nya, keluarganya, gurunya itu sering banget sounding. Di samping memang ya masalah media sosial lah ya, itu seringkali juga bisa mempengaruhi gitu. Oke Mbak Ayang mungkin ini udah banyak nggak sabar nih bunda-bunda. Tapi sekali lagi mau aku ingetin bunda-bunda kalau misalnya mau curcol langsung boleh raise hand. Tapi kalau misalnya malu Agi di luar nih, misalnya kayak Mbak Agustina kayak Agi di luar pakai masker, nggak mungkin belum pakai masker, ya kan? Itu boleh chat aja di umum boleh, ke aku sendiri juga boleh. Kalau misalnya kayak di rumah tadi kayak Mbak Penny kayak Agi di rumah nih, Bunda Penny di rumah, boleh langsung resen boleh, lewat kita juga boleh. Takutnya ibaratnya nggak enak nih, malu takutnya satu ketahuan sama tetangga kan biasa omongan ibu komplek gitu ya, kalau anak sebelahnya kalah
kompetitif jiwa ibu-ibu tuh keluar ya, Mbak Ayang ya. Ya. Dan juga bisa langsung aja present. Mbak Ayang, dipersilakan. Baik, terima kasih ya Kak Torik sama Kak Vimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang hati sekali saya bisa ketemu sama teman-teman dari Taklim. Untuk cari waktunya lumayan ya, soalnya memang kan agak dadakan waktu itu gitu ya. Tapi alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan dengan sama-sama belajar siang hari ini kita bisa dapat insight. Karena yang namanya jadi orang tua itu belajarnya memang sepanjang masa. Even kita nanti sudah jadi lansia pun ya kita tetap ada anak-anak yang memang harus kita jaga gitu ya. Saya nama resminya Irma Gustiana Handriani, tapi sejak saya masih kecil biasa disapa dengan Ayang karena saya orang Sumatera Barat, jadi itu adalah nama kecil panggilan di satu wilayah tertentu di Sumatera Barat sehingga sampai sekarang akrab dipanggil dengan Mbak Ayang. Saya ibu dari 2 putra, anak saya yang pertama ini baru saja kuliah tahun lalu. Kemudian yang kedua itu kelas 10. Sehari-hari saya memang lebih banyak spesialisasinya di bidang klinis anak dan remaja juga keluarga. Ya mudah-mudahan siang hari ini apa yang saya sharing gitu ya ke teman-teman semua bisa dapat insight, dan teman-teman silakan kalau mau tanya, justru momennya biasanya banyak lebih di pengalaman-pengalaman pribadi ya. Oke, saya mau langsung share screen aja ini. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kak Vimal, Kak Torik? Udah, Mbak. Baik. Oke, jadi kemarin tuh highlight-nya kan pada makin ke sini kok remaja makin ke sana gitu ya, makin banyak banget kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan sosial emosional yang terjadi. Kok anak zaman sekarang tuh gampang banget gitu terprovokasi atau senggol bacok gitu ya, bunda-bunda semuanya. Jadi itu menjadi tanda tanya juga gitu, kenapa nih gitu, yang salah di bagian mananya, apakah memang karena after pandemi, terus kemudian mereka akhirnya tadi jadi secara kepribadian itu ada keperubahan ya, karena nggak belajar mengenai keterampilan sosial. Nah ini juga perlu menjadi highlight. Lalu kayak terkait dengan bullying ya, bunda-bunda ini juga banyak sekali, terutama yang terakses melalui media sosial. Nah kita akan sama-sama belajar bagaimana peran serta kita sebagai orang tua untuk mencegah masalah sosial emosional. Karena di dalam masalah sosial emosional itu ada anger issue, ada kenakalan, ada kekerasan, tapi semuanya muaranya ke masalah sosial emosional ya. Nah sebelum saya mulai bunda-bunda semuanya, ini ada happiness rating. Saya pengen tahu teman-teman semua di sini kalau mengukur kebahagiaannya saat ini tuh ada di skala berapa? Ya, ini ada skala 1 sampai 10. Boleh dong dituliskan ya. 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa level kebahagiaannya nih bunda-bunda, silahkan. Oke, ada yang di 8,5, 8. Yang paling penting adalah menjadi jujur terhadap perasaan atau happy-nya itu sendiri. Itu jadi langkah penting ya untuk memproses diri sendiri. Wah, alhamdulillah ya ini 89, 89. Tapi kalau bunda-bunda ada yang di bawah 5, it's okay, nggak apa-apa, karena nggak semua hari itu akan rosy, akan selalu membahagiakan ya. Yang penting gimana caranya nanti kita mencari cara supaya happiness-nya ini tetap terjaga ya. Oke, terima kasih bunda semua. Oke, ya bunda-bunda tahu ini kegiatannya apa enggak? Boleh dong dituliskan di kolom chat. Menurut bunda-bunda ini aktivitas apa sih? Silakan. Boleh dituliskan off-road. Oke, wah ini Katorik duluan ya. Oke, racing off-road. Oke, di dalam cabinnya ada siapa aja? Di dalam cabin kendaraannya ada siapa saja? Driver dan navigator. Oke, ya driver navigator semuanya juara. Oke,
Ya, di dalamnya ada driver dan navigator. Saya ini mengibaratkan ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita bicara navigator biasanya apa sih tugasnya dia, perannya dia sebagai navigator? Apa tuh kira-kira yang menjadi navigator? Kira-kira peranannya tuh ngapain aja? Mengarahkan jalan, oke. Lagi mendampingi, mengarahkan jalan, kasih arahan, ya, ngarahin rute ya, kanan kiri, ada jurang ya, belokannya mesti kemana ya. Oke, pendamping ya, menemani saat-saat ya selama off-road kan pasti jalanannya nggak nyaman ya gitu. Oke, teman-teman, kenapa saya ngambil contoh ini? Karena saya biasanya membayangkan atau menganalogikan bagaimana kita mendampingi anak-anak kita itu seperti kita sedang off-road gitu. Di dalamnya itu ada kita sebagai orang tua dan ada anak. Nah, si anak ini adalah seseorang yang berperan aktif dalam menjalankan fungsinya dia untuk mencapai tujuannya. Sementara kita ini adalah orang tua yang menavigasi mereka. Kita tuh beriringan dengan mereka. Sebenarnya nggak ada yang lebih dominan ya, tapi kita tuh sama-sama bekerja sama. Kalau misalnya si navigatornya ini nih, kalau lagi nyetir aja mungkin ya teman-teman yang biasa nyetir dinavigasiin gitu. Kalau yang menavigasi itu mengarahkannya dengan emosi negatif, kira-kira gimana teman-teman? Kalau yang menavigasi itu pakai emosi negatif gitu, ngasih tahu yang ngejalanin kendaraannya. Kira-kira yang drivernya itu gimana teman-teman? Bete, ya, terus stres, kesel gitu ya. Terus ya udah bisa aja dia saking keselnya ditabrakin aja gitu, atau dia mau mogok gitu, dia berhenti di tengah jalan gitu kan. Nah, jadi pada intinya ketika kita menjadi navigator si anak-anak kita, nah itu kita perlu sekali gitu untuk mengelola diri ini supaya ketika kita menavigasi mereka, mereka bisa menerima instruksi arahan kita dengan cukup baik ya. Kalaupun ada sesekali kesel-keselnya, itu nggak membuat dia jadi mogok, frustrasi, stres, atau mungkin dia jadi banting setir ya. Jadi saya menganalogikan kita ini adalah navigator. Nah, teman-teman silakan mungkin punya analogi lain gitu dalam pola pengasuhan. Tapi pada intinya adalah bagaimana peran aktif kita sebagai orang tua untuk membina mereka sampai tujuannya. Karena pada intinya pengasuhan itu adalah bagaimana kita mengoptimalisasi tumbuh kembangnya mereka dan membuat mereka tuh survive dalam hidupnya. Once kita nggak ada, kita jauh, mereka tahu gimana caranya bisa survive. Dan survive-nya ini tentu di on track yang tepat ya. Jadi itu sebetulnya tugas dan fungsi dari pengasuhan. Nah, apa yang kita akan bahas siang hari ini, karena kita stressingnya pada membina anak-anak remaja, maka nanti akan saya bawakan kepada Bunda semua di sini terkait dengan ya remaja secara sekilas, lalu gimana perkembangan emosinya, lalu kenapa kok mereka bisa sangat emosional ya, lalu potensial masalahnya apa dan gimana strategi mengasuh mereka ya. Oke, nah ini saya mau kasih lihat kepada Bunda semua, teman-teman di sini terkait dengan pelaku kekerasan yang usianya remaja di Indonesia. Jadi ini ada data-data itu terbaru loh yang memang 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau dari risetnya Kemen PPA gitu ya pada tahun 2001, 18,7% itu pelaku kekerasan terhadap anak itu ya usianya adalah remaja ya, yang usianya sekitar 15 sampai 18. Terus kemudian juga sama Save the Children ya. Jadi 17,7% itu remaja pernah melakukan tindakan kekerasan ya. Lalu dari Komnas Perempuan itu didapatkan juga data 24% itu adalah remaja yang usianya 18 sampai 21 tahun. Nah, makin ke sini memang semakin meningkat kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan yang pelakunya adalah anak-anak remaja, dengan korbannya itu bisa teman sebaya, bisa yang lebih kecil, bahkan orang tua atau lansia. Nah, ini banyak sekali ya akhir-akhir ini kita dengar ya kasus-kasus seperti tadi.
Contohnya beberapa kasus yang lagi viral saat ini ya, Bunda. Ini kalau saya sempat cari-cari juga gitu ya di berita-berita recapnya. Jadi pernah ada 7 kasus viral yang pelakunya adalah anak remaja, termasuk pembunuhan Ade Sarah di tahun 2014. Nah, yang terbaru kasus kekerasan yang terjadi pada kasus MDS ya. Jadi yang dilakukan ya tadi ya sadis, terus kemudian beringas ya. Jadi memang sangat membuat kita sebagai orang dewasa prihatin. Yang mana yang salah, siapa yang harus dipersalahkan ya. Lalu kemudian ada juga ini juga yang paling bikin kita kaget, ada 2 remaja gitu ya, 2 kasus remaja yang terinspirasi gitu melalui YouTube yang sering dia lihat. Karena gini Bunda-bunda, apa yang paling sering dilihat oleh anak itu akan mirroring ke dalam otaknya dia. Jadi kalau dia terlalu rutin dan sering menyaksikan aktivitas yang terkait dengan kekerasan, kriminalitas, kejahatan, itu akan juga mempengaruhi bagaimana pola dia berpikir ya. Lalu kemudian kasus-kasus tawuran ya, ini juga banyak sekali terjadi di tahun 2022 ya. Jadi memang kita sangat-sangat perlu berhati-hati karena bisa jadi kita sudah mengasuh mereka dengan cukup baik, tetapi kemudian dia mendapatkan pergaulan sosial yang buruk. Sehingga si pergaulan sosial itulah yang akhirnya menjadi pemicu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak kita, atau mungkin anak kita hanya bystander ya, hanya saksi yang melihat aktivitas kekerasan tadi. Tapi itu juga perlu menjadi perhatian khusus karena bisa jadi ada trauma secara psikis yang mungkin dialami oleh si anak remaja tersebut. Nah, lalu kalau kita bicara perkembangan remaja itu apa sih, Bunda-bunda ya? Ini sedikit aja dari teori. Kalau kita bicara tentang remaja itu sendiri, ya mungkin ini ada anaknya yang juga belum remaja banget, masih prapuber gitu ya. Ini bagian dari kita mengembangkan wawasan ya Bunda untuk bisa nanti apa nih yang harus dilakukan ya. Kalau kita bicara tentang remaja, itu adalah masa peralihan dari dia kanak-kanak sampai menuju dewasa. Biasanya ditandai dengan perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan yang sangat cepat. Ya, jadi tuh si otak anak remaja itu merekah lagi tuh di masa-masa prapuber dan puber. Waktu dia di usia dini, itu otaknya merekah. Lalu dia melandai, artinya di usia sekolah dasar, itu dia tetap steady, dia tetap berkembang tetapi tidak terlalu pesat. Nanti ketika hormonnya sudah mulai teraktivasi di usia pra-remaja dan remaja, itu kembali tuh ya, sehingga seringkali dinamakan fase yang kritis ya bagi anak dan juga bagi kita yang mendampingi mereka. Nah, masa remaja itu, Bunda, itu dibagi jadi 3 ya. Jadi ada yang masa remaja awal yang usianya 12 sampai 15. Ini kategorinya biasanya di SMP ya, SMP kelas 1 sampai kelas 3 ya. Lalu nanti masuk ke fase remaja menengah yang usianya 16 sampai 18 tahun. Lalu ada remaja akhir. Nah, remaja akhir ini sampai di usia kalau kita lihat terkait sama pendidikan itu di jenjang universitas ya, atau pada saat dia masuk kuliah sebenarnya mereka masih dalam kategori remaja akhir karena kematangan perkembangan otak itu ratanya di usia 23-24. Saat dia sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya, kematangan otaknya itu baru terbentuk. Jadi kalau dilihat tuh scan otaknya, itu daerah biru-birunya tuh yang mateng sekali tuh baru nanti di usia 23-24. Selagi dia masih di kuliah gitu ya 19-21, sebenarnya itu masuk kategori remaja akhir yang menuju dewasa awal ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kategorisasi usia perkembangan remaja. Nah,
Lalu kita bicara nih Bunda terkait dengan karakteristiknya seperti apa sih? Kalau fisik udah pasti kelihatan ya. Ada perubahan-perubahan secara signifikan yang bisa kita lihat dari tampilannya si anak. Lalu kemudian kognisi. Kognisi itu terkait dengan aspek dia berpikir ya. Jadi biasanya harusnya usia ini sudah lebih advance ya, sudah lebih jauh bisa berpikir lebih kompleks dibandingkan saat dia mungkin masih kanak-kanak atau usia SD. Lalu di sini juga banyak tuh hipotesa-hipotesa yang dia buat ya untuk mempertanyakan banyak hal. Nah, lalu yang paling jadi masalah itu adalah di bagian sosial emosional. Di sini biasanya puncak dari masalah emosionalitas itu di usia remaja. Jadi mereka lebih sensitif, lebih reaktif ya. Kalau bahasa bahasa anak sekarang kan baperan gitu ya, itu lebih banyak terjadi pada mereka. Lalu mereka juga gampang tersinggung ya, sensitif, atau kalau nggak dia reaktif, dia menarik diri ya. Jadi ini adalah karakteristik yang umum terjadi pada anak-anak remaja. Nah, anak remaja ini Bunda, ini juga sering disebut sebagai masa badai dan stres ya. Jadi storm and stress. Masa frustrasi, masa penderitaan, terus konflik, krisis penyesuaian. Jadi ibaratnya kayak kita naik roller coaster gitu ya, naiknya tajam, kemudian turunannya juga tajam, berbeloknya tajam, landainya juga di ujung gitu ya. Tapi setelahnya biasanya kita excited bersama-sama gitu ya. Tapi yang untuk mencapai tadi kesejahteraan itu jalanannya memang tidak mudah untuk dilalui mereka. Jadi remaja itu konflik, apalagi remaja yang tumbuh di masa pandemi dan after pandemi. Itu konfliknya lebih tajam, lebih ya menguras energi baik si anaknya itu sendiri maupun kita sebagai orang tua. Nah, perkembangan berpikirnya ini juga perlu untuk kita pahami ya Bunda-Bunda. Jadi kalau kita bicara terkait si otak remaja, kadang-kadang kita ngerasa ya anak kita tuh badannya udah besar ya, udah lebih tinggi, tapi kok masih kayak anak-anak gitu kan. Kayak misalnya anak yang umur 19-20 tahun ada aja kebiasaan-kebiasaan kanak-kanak yang masih dia lakukan gitu. Karena memang Bunda semua, otak remaja itu sebenarnya lebih cenderung bekerjanya itu mendekati cara kerja otak anak-anak dibandingkan orang dewasa ya, yang lebih teraktivasi hyperdrive namanya itu di bagian amigdala, ada di bagian emosi belakang ini ya. Jadi hyperdrive ini gampang terprovokasi ya, jadi dia sangat aktif. Makanya kalau sama anak remaja kita salah bicara aja, wah itu mereka defensif ya, terus kemudian rebel ngelawan, atau justru dia shutdown, dia nggak mau ngomong, karena yang teraktivasi adalah bagian otak belakangnya, baru nanti ke bagian depan PVC-nya ya, bagian prefrontal cortex. Si prefrontal ini mengatur logika, do's and don'ts, mana yang boleh dan mana yang enggak. Masalahnya si bagian depan ini matangnya itu di usia 23 sampai 25. Jadi kalau teman-teman sekarang masih punya anak usia 19-20 ya berarti masih ada PR beberapa tahun lagi gitu ya untuk mematangkan si otak bagian depan. Sehingga PR kita adalah menjinakkan bagian emosinya supaya survival mode-nya dia itu nggak marah-marah, nggak nyebelin aja buat kita gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya harus kita jaga ya, agar apa, otak bagian depannya bisa menerima informasi lebih baik, bentuknya ceramah, saran, nasihat itu bisa dia cerna ketika bagian emosinya sudah mulai bisa kita tadi ya taklukkan lah gitu ya, membuat dia tenang dan nyaman, itu akan membuat dia mudah menerima instruksi dari otak bagian depan ya. Oke, ini terkait dengan tadi yang sudah saya sebutkan di depan ya, teman-teman semua. Jadi kematangan otak itu, kalau kita lihat di sini, ini yang bagian biru-birunya ini berhubungan dengan penalaran dia dan kemampuan untuk memecahkan masalah.
ya. Jadi kalau kita bicara anaknya umur 12 tahun, bagian hijaunya lebih banyak, lebih dominan dibandingkan yang bagian biru. Nah, nanti bagian biru yang terkait nalar sama problem solving ini nanti sekitar 20 tahun ke atas ya. Walaupun masih ada bercak-bercak hijau. Masih ada sisi kekanak-kanakannya. Ya, nanti dia betul-betul matang kalau udah umur sekitar 24-25 tahun ke atas. Kalau kayak kita, itu harusnya sudah biru kalau misalnya kita di scan gitu ya, 3 dimensi otak kita gitu. Jadi jangan sampai kita yang sudah matang, ini jauh lebih kekanak-kanakan dibandingkan mereka ya. Nah lalu kemudian kalau teman-teman lihat di sini, ketika membaca emosi ya, antara kita yang orang dewasa sama anak itu beda, anak remaja. Kalau kita biasanya itu menggunakan logika kita berpikir, walaupun perasaan kita tidak enak, teman-teman pasti akan berpikir, apa nih yang harus dilakukan? Tapi beda sama anak-anak remaja. Jadi kalau teens itu, ini dia akan lebih mengandalkan si bagian emosinya. Kalau marah ya marah, sebel ya sebel, kesel ya kesel. Jadi spontanitasnya tuh bisa terjadi saat itu juga, ya. Jadi ini secara fisiologis. Nah, anak-anak remaja ini memang belum pandai untuk mengukur resiko-resiko. Ya, jadi memang otaknya tuh masih dalam proses konstruksi gitu ya, masih dibangun. Sehingga dia nggak bisa tuh gitu ya, kemampuan untuk bikin rencananya, planningnya itu berantakan. Hanya beberapa anak yang punya maturitas yang sangat baik itu punya planning yang bagus. Tapi kalau kita bicara anak-anak remaja pada umumnya, misalnya mau ditanya, kamu mau ngapain? Nanti mau jadi apa? Gitu. Terus besok minggu depan mau ulangan gitu. Itu planningnya memang masih buruk ya. Lalu kemudian mereka masih susah nih Bunda untuk membayangkan sebab akibat. Kalau saya melakukan ini nanti akibatnya seperti apa? Ya, contoh ya kasus MDS kemarin, spontanitas atau mungkin direncanakan itu kita kan belum tahu ya karena masih dalam tahap investigasi. Tapi ada unsur spontanitas dalam perilaku-perilaku yang dia lakukan. Ya, jadi kalau teman-teman menyaksikan videonya itu memang sangat sadis sekali. Itu apa dia spontan. Beberapa aksinya tuh nggak dia planning gitu gerakannya. Tapi itu yang dia lakukan karena dia nggak mengukur resikonya nanti seperti apa. Atau saat anak kita gitu ya dibully sama anak lain melalui media sosial. Yang ngebully itu juga belum tentu tahu resikonya apa sama dirinya sendiri atau sama yang menerima bullyingnya gitu ya. Lalu mereka juga kadang-kadang masih sulit untuk menempatkan diri sama situasi ya. Kadang awkward, gelisah kalau dibawa ke acara keluarga pengen cepat pulang atau kalau boleh memilih mereka nggak mau ikut ya karena memang mereka ada kesulitan gitu untuk adjust di situasi baru. Lalu mereka juga ya tadi mengingat apa yang terjadi sehingga kita sebagai orang tua nih kayak rewind aja kayak kaset rusak. Ulangin lagi gitu ya karena memang kemampuan ini juga masih dalam pembentukan ya. Lalu faktor yang berikutnya adalah terkait sama pengambilan keputusan ya. Mereka memang perlu untuk dinavigasi oleh kita sebagai orang tua terutama dalam proses mengambil keputusan penting dalam hidupnya gitu. Karena memang kemampuan menilai sosial, membaca situasi sosial, strategic thinkingnya itu memang masih dalam konstruksi, masih dalam proses pembentukan pembinaan. Ya, jadi PR-nya banyak ya bunda-bunda semua. Nah, lalu kita juga perlu cek yang ada dalam pikiran anak remaja itu apa sih sebenarnya? Mereka tuh mikirin apa sih? Nah, ini ada riset atau penelitian dari Departemen Psychiatric di University of Minnesota. Jadi dikumpulkanlah itu ya remaja-remaja, kemudian mereka dikasih kuesioner, mereka diwawancara ya. Lalu ternyata dari hasil riset tersebut ditemukan bahwa dalam pikiran anak remaja memang yang paling dominan itu adalah bagian love-nya. Itu bagian cinta, bagian kasih sayang yang dia naksir sama teman sebayanya, dia suka sama orang, bisa gurunya, bisa idol, bisa siapapun ya.
karena bagian love ini lebih besar, seharusnya yang kita manfaatkan adalah si love-nya ini. Bagian cinta yang bagian kuning ini ya, bunda-bunda ya. Karena dia besar di situ, maka sebenarnya pendekatannya sama anak remaja kita manfaatkan itu cinta dan kasih sayang kita untuk menavigasi mereka ya. Bagian lain ada juga yang besar itu namanya bagian rebellion center ya. Jadi bagian rebelnya itu tuh juga cukup besar. Ngelawannya tuh juga intens sering ya. Belum lagi ditambah ego ya di bagian merah ini. Lalu teman-teman juga bisa lihat di sini ada love and hate gitu ya. Jadi kayak sama orang tua tuh kayak benci-benci rindu gitu ya teman-teman. Jadi bisa sayang banget, tapi kemudian ada sedikit masalah, mungkin dia bisa marah, bisa sebel sama dengan kita juga ya. Lalu teman-teman juga bisa lihat di bagian kanan itu ada skill komunikasi, itu juga kecil banget space-nya. Makanya kenapa ngomong sama anak remaja nggak bisa panjang banget ya, karena mereka juga tadi skill komunikasinya juga terbatas. Bukannya nggak mampu, seringkali mereka tidak berminat atau ada hal-hal lain yang jadi prioritasnya mereka. Ya, makanya jawab sama anak remaja, kalau ditanya tuh ya anak saya yang pertama umurnya 19 tahun baru kuliah tahun lalu. Ya, apalagi kepribadiannya introvert ya, agak sedikit tertutup. Itu PR banget untuk tahu apa sih sebenarnya kalau kita lihat gunung es itu yang di bawahnya tuh apa sih sebenarnya. Ya, jadi jawabnya tuh singkat, padat, tapi kadang-kadang nggak jelas juga maunya apa. Nah, disitulah sebenarnya harus punya strategi gimana mendekati mereka ya. Lalu kemudian ada lagi nih bagian yang terkait sama memory of chores dan homework. Jadi space di pikirannya yang terkait sama ingatan-ingatan, tanggung jawab, beresin kamar, ini dan itu memang kecil banget gitu ya tempatnya ya. Lalu kemudian ini juga ada adiksi ya terhadap media sosial ya, terus kemudian coolness gitu ya, ngerasa so asik gitu ya, kalau ngegeng itu keren gitu. Nah ini juga ada di situ ya, yang perlu jadi fokus teman-teman semua ini love ya. Kebetulan karena remaja itu bagian love-nya itu sedang jadi prioritas mereka, ya kita bisa memanfaatkan itu untuk mendekati anak-anak remaja ya. Oke, lalu mereka juga adiksi ke media sosial dan internet ya, apalagi kemarin kita kena katastrofi ya. Katastrofi ini stresor dunia, bencana alam berupa pandemi, otomatisasi memang screen time-nya itu jauh lebih banyak. Ya, teman-teman saya di Psychiatric RSCM UI itu baru aja juga riset di masa pandemi, ternyata aktivitas media sosial durasinya itu lebih panjang ya, jadi hampir 11 jam ya 11 jam lah kurang lebih. Dulu sebelum pandemi itu 6 jam per hari, tapi sejak pandemi itu naik menjadi 11 jam. Nah, bayangin kalau anak kita bertahun-tahun diasuh media sosial dan internet, bukannya nggak mungkin itu akan mempengaruhi kepribadiannya mereka. Karena media sosial sekarang menjadi salah satu akses nurture gitu ya, sosial yang paling sering terdampak gitu ya kepada mereka ya. Oke, lalu resikonya remaja tuh apa aja sih gitu ya Mbak Ayang gitu pada saat remaja. Remaja ini sangat rentan dan potensial teman-teman gitu ya, bahwa tidak selalu tetapi potensial mereka bisa mengalami ini ya. Jadi permasalahan yang paling mungkin bisa mereka alami ya, itu bisa ke masalah pergaulan bebas atau seks bebas, candu internet dan candu media sosial, kenakalan dan kriminalitas, putus sekolah, berbohong paling sering juga, nafsa, depresi makin kesini makin banyak, dan gangguan kesehatan mental lain ya. Depresi teman-teman ini juga salah satu hal yang harus jadi perhatian khusus, karena makin kesini gitu ya,
makin banyak didapati anak-anak remaja awal yang mengalami depresi atau gangguan mental lain. Perlu teman-teman atau Bunda semua tahu bahwa onset ini kemunculan perdana pertama masalah kesehatan mental pada seseorang berdasarkan riset dari WHO itu di usia 14 tahun. Jadi kalau anaknya Bunda, anak remajanya Bunda bilang, aku tuh lagi stres deh Bun. Pertama jangan diabaikan, karena mungkin saja dia stres. Bun, aku tuh anxiety, aku tuh kayak insecure, itu red flags ya, karena dia sudah mampu dengan lisan mengucapkan ya. Atau mungkin sekarang yang paling sering terjadi, anak-anak remaja ini minta ketemu konsul sama psikolog. Dan itu perlu untuk dipertimbangkan bunda-bunda, karena memang setelah ditelusuri mereka tuh punya isu secara mental health tapi tidak terbuka pada orang tuanya. Pertama takut, segan, takut diomelin juga ya gitu kan, terus ya bingung. Nah sehingga kalau ada statement gitu ya dari anak-anak remajanya itu harus dipertimbangkan ya, dan mungkin saja memang benar perasaannya demikian ya. Jadi ini adalah resiko-resiko yang paling sering mungkin mereka alami ya, berpotensi. Nah kalau kita bicara anak nakal itu biasanya hubungannya sama ada agresivitas di sana salah satunya ya. Jadi biasanya berhubungan dengan agresivitas, anger issues, social emotional imbalance gitu ya, yang nggak balance. Itu berhubungan juga dengan kelakuan anak-anak remaja ini yang bisa saja bertentangan dengan norma-norma hukum, norma agama, sama nilai-nilai sosial, bahkan value dalam keluarga. Dan itu mengganggunya nggak cuma orang lain, tapi anak-anak yang punya masalah-masalah ini itu juga sebenarnya di dalam dirinya itu nggak aman. Mereka juga bingung, mereka juga sulit, nggak tahu gitu. Tetapi tadi ya, otaknya belum cukup mampu untuk membuat dia tuh berpikir what next, harus bagaimana gitu ya. Maka memang si kenakalan remaja ini sangat banyak sekali terjadi. Mulai dari yang paling biasa sampai yang paling berat. Ya, kalau yang biasa tuh ya teman-teman pernah dong ya melalui masa remaja, melalui masa-masa nakal gitu ya di masa remajanya dengan berbagai macam problemnya, tapi ternyata beda dengan kenakalan anak remaja zaman sekarang. Kalau yang paling biasa ya mungkin ya tadi ya, anak-anak seringkali melakukan aktivitas bohong ya, terus kemudian keluyuran, pergi nggak bilang-bilang, atau pulang sekolah mereka pergi kemana nggak ngomong sama orang tuanya, terus kemudian juga teman-teman dengan pergaulan yang buruk ya, baca buku porno dan sebagainya ya. Lalu kemudian kalau yang terkait dengan kenakalan yang melanggar hukum ini sudah banyak sekali terjadi ya, sampai pada yang melakukan tindakan kejahatan. Jadi kalau dia sudah sampai pada tahap tadi melukai dan kemudian mengancam nyawa seseorang, itu sebetulnya sudah masuk ke ranah tindakan kejahatan atau kriminalitas. Nah, ini yang makin banyak terjadi di saat sekarang. Yang bentuk-bentuknya ini bisa ragam macamnya. Jadi bunda-bunda juga perlu tahu ada yang namanya neurotic delinquents ya. Jadi remaja atau siswa-siswa ini yang dia sifatnya sebenarnya dia pemalu ya, sensitif, sering banget sendiri, dan kadang-kadang mengalami kegelisahan dan juga punya self esteem yang rendah ya. Mereka ternyata punya resiko untuk melakukan tindakan yang tadi gitu ya, terkait sama kenakalan anak-anak remaja ya. Jadi bisa agresif juga tanpa alasan yang jelas, karena banyak sekali terjadi kasus-kasus yang kita lihat kok kayaknya anaknya pendiam ya, nggak pernah ngomong, senang menyendiri, tapi tiba-tiba dia bisa sangat frontal, tiba-tiba dia bisa sangat dominan, dia jadi nggak punya kuasa atas dirinya ya, karena dia bisa saja tadi ada hayalannya, ada imajinasinya ya. Ini sudah masuk ke neurotik. Lalu ada yang namanya unsocialized delinquent ya. Jadi
suka ngelawan kekuasaan ya, seneng rasanya bermusuhan ya, punya rasa dendam ya. Ini anak-anak yang memang perlu untuk jadi perhatian khusus. Biasanya mereka melakukan itu untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan dari sesama teman ya. Lalu kemudian ada yang namanya pseudo-social delinquent ya. Jadi ini biasanya geng-gengan. Nah, ini biasanya anak-anak remaja kan syarat dengan peer group. Tapi ketika dia salah berada dalam sebuah peer group ya, kemudian ini akan membawa dia pada aktivitas yang mungkin saja membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Ya, jadi mau nggak mau dia harus melakukan apa kata teman-temannya di dalam grup tadi. Gitu. Karena kalau enggak dia jadi outsiders, nggak dianggap ya. Sementara anak-anak itu butuh yang namanya identitas diri. Jadi kalau ada berada dalam satu geng di mana geng tadi diakui, ditakuti, itu buat mereka tuh sesuatu yang keren ya. Padahal itu sangat beresiko sekali gitu untuk keamanannya dia juga ya. Lalu gimana dong Bayang untuk kita tahu ciri-ciri remaja yang quote and quote ini nakal gitu ya. Biasanya anak-anak seperti ini tuh ya yang sekarang itu kecenderungannya hanya seneng-seneng, gampang puas, tapi memang nggak mikirin ke depannya gimana. Kalau dalam bahasa sekarang ya, kalau teman-teman pernah dengar, anak zaman sekarang itu generasinya namanya generasi strawberry ya. Dari luar tuh penampakannya kayaknya keren gitu ya, bagus gitu, tapi sebenarnya di dalam dirinya tuh rapuh, fragile ya. Lalu kemudian mereka juga biasanya punya isu secara emosional, kemudian memang biasanya juga melanggar aturan gitu ya. Kemudian nggak punya kontrol diri, sehingga kecenderungannya jadi agresif, jadi liar, dan jadi ya tadi bisa jadi jahat gitu ya ke orang lain. Nah, apa sebenarnya penyebabnya? Kenapa bisa anak-anak remaja itu tadi ya sulit mengendalikan diri, nggak punya kontrol diri, sehingga kadang-kadang menyulitkan dianya juga untuk bisa mengoptimalisasi kemampuannya. Pertama memang kalau kita lihat mereka sedang dalam tahap pubertas ya. Jadi di sini mereka ada yang namanya krisis identitas ya. Mereka sendiri masih bingung goalsnya mau ngapain. Mereka itu punya hobi apa, terus kemudian punya kekuatan kemampuannya apa saja, mana yang harus di-upgrade ya. Terus kemudian ya tadi mempertanyakan banyak hal. Nah, ini memang perlu bantuan dari orang dewasa untuk bisa menggali potensi dirinya supaya dia nggak krisis sama identitasnya sendiri. Lalu kemudian kebanyakan juga karena pengaruh dari lingkungan sosial, lalu juga kurang kasih sayang. Ya, anak-anak yang kecenderungannya ini punya kemarahan yang besar, agresif yang tinggi, permasalahan sosial emosional, itu adalah bentuk dari manifestasi kekosongan tangki cintanya gitu. Ya, jadi bisa saja memang di dalam rumahnya dinamikanya itu nggak sehat. Ya, sehingga untuk mencari kepuasan secara psikis atau mentalnya dia cari di luar. Lalu manifestasinya bisa beragam. Umumnya itu ke arah emosi-emosi yang negatif ya. Lalu kemudian anak-anak ini juga ada keinginan untuk mencari pengakuan, eksistensi kayak ya gue keren aja gitu dibanding yang lain, gue tuh hebat, gue populer ya. Ini banyak sekali terjadi. Beberapa di antaranya ternyata itu memang sejak kecil kurang diapresiasi oleh orang tuanya. Jadi kurang diberikan validasi. Ya, misalnya kakak luar biasa sekali ya nilainya gitu. Ibu senang sekali dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ya, itu adalah bentukan-bentukan dari mengakses yang namanya pengakuan. Kalau anak-anak dan remaja itu memang masih butuh dari orang dewasa ya untuk diberikan validasi. Karena kalau enggak dia cari di luar. Dan dalam bentukannya tadi dia nggak mikirin tuh resiko-resikonya seperti apa.
Lalu kemudian mereka memang sensasi seeking gitu ya, pleasure seeking, cari-cari kesenangan, sering banget eksperimen-eksperimen ya. Kemudian kurang kontrol dari internal, dari dalam dirinya dia. Karena mungkin saja memang secara genetika pada beberapa anak ini dasar self controlnya itu kurang kuat karena bisa saja genetik, terus ditambah juga bagaimana lingkungan yang tidak membantu dia untuk punya kontrol diri, regulasi diri yang sehat gitu ya, yang dia nggak tahu tuh do's and don'ts yang mana gitu ya. Lalu kurang pengawasan ya, kurang dibina ya, atau ya tadi kitanya sering banget nolong anaknya. Jadi kalau misalnya anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita yang akan pasang badan buat mereka gitu. Padahal sebenarnya dia yang salah gitu kan. Nah, yang paling mungkin adalah mengajarkan dia untuk menerima kesalahan tadi gitu. Nah, itu yang paling sering terjadi juga. Lalu nggak ada kesibukan yang positif. Drive energinya besar, tapi salurannya itu nggak ada. Sehingga muter-muter aja gitu di dalam tubuhnya energi-energinya tadi. Maka memang perlu dicari penyaluran untuk membuat dia sibuk dalam arti yang positif ya. Kita kasih pergaulan yang positif, komunitas-komunitas yang positif sehingga membuat dia bisa mengalihkan energi yang berlebihan dalam pikiran dan fisiknya dia ke arah yang lebih positif atau lebih sehat ya. Lalu bisa saja memang beberapa anak punya masalah di kemampuan kognisi ya, atau ada gangguan di berpikirnya. Nah, ini memang kadang-kadang kita perlu untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kemampuan berpikir secara mental ya. Lalu ini yang terbaru juga riset dari WHO, penyebab masalah remaja itu adalah dari media sosial atau internet ya. Jadi paparan-paparan yang paling sering dia lihat itulah yang biasanya jadi jejak dalam syarafnya dia. Sehingga itu bisa menjadi otomatisasi. Dia autopilot, dia melakukan itu ya. Oke, kemudian bisa juga karena si anak ini mengalami yang namanya stres ya, overwhelming, tekanannya terlalu berat, sementara dia nggak punya daya untuk mengatasi masalahnya. Oke, lalu gimana strategi pengasuhannya nih Mbak Ayang kalau keburu anaknya ternyata tadi ya punya isu anger yang berlebihan atau sekarang tuh jadi lebih sering ngelawan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sebelum mengoreksi mereka, kita perlu untuk bisa connect dulu sama mereka. Jadi connection before correction. Ibaratnya kalau kita nggak nyambung, arahannya itu nggak nyampe ke mereka ya. Jadi memang yang paling possible untuk bisa kita lakukan sebelum mengoreksi mereka, ya kita tahu ya dia salah gitu ya, dan rasanya udah pengen marah banget gitu ya. Ya tadi katanya katorik bertanduk gitu ya. Tanduknya mungkin bukan cuma satu gitu ya, beberapa gitu ya. Tapi memang kita diharapkan untuk bisa dengerin dulu ceritanya. Ya jadi tanpa ngejudge sehingga kita bisa lihat angle-nya tuh dari perspektifnya mereka. Ya, tahan diri untuk nggak komen dulu, nyala-nyalahin walaupun mungkin di mulut nih udah nggak tahan atau mungkin nafas kita udah mulai tersengal-sengal karena kita rasanya udah pengen marah, tetapi itu memang perlu untuk ditahan dulu ya. Lalu kemudian jangan segera, kita tahu nih sebenarnya dia dalam kondisi yang nggak aman, nggak sehat, lagi banyak tekanan, mungkin dari mana-mana tekanannya. Nah, itu memang kita perlu untuk tidak memberikan banyak reaksi terhadap hal tadi ya, supaya dia mendapatkan ketenangan itu dulu. Karena ketika dia dalam situasi overwhelming, dia tahu dia salah, lalu kemudian kita mau koreksi, itu dia nggak dalam keadaan aman ya. Kalau dia dalam keadaan nggak aman, nah itu biasanya apapun yang kita kasih ke dia nggak akan bisa dicerna dengan optimal ya. Lalu tone down, nah ini mungkin agak susah ya pada beberapa orang. Tone down itu kita bicaranya memang nadanya tuh datar, tenang, terus kemudian artikulasi jelas, vokalisasi jelas, ekspresi kita diusahakan tetap positif ya. Hindari ancaman-ancaman gitu ya, karena ketika mereka salah mereka tahu kok sebenarnya mereka tuh nggak oke gitu ya, tapi dia butuh supaya sekuritas itu ada sehingga membuat dia itu
mau untuk diajarin, mau untuk dibina ya. Lalu kemudian kita juga bisa fokus sama hal-hal positif yang dia sudah lakukan. Di samping dia melakukan kesalahan, tentunya kan pasti ada banyak hal baik yang sebenarnya sudah dia lakukan ya. Jadi itu bisa jadi prolog ketika kita mau diskusi dan bicara dengan dia ya. Lalu kemudian kita tunjukin mindful banget bahwa kita tuh aware. Kita aware dan kita mungkin juga khawatir. Misalnya ibu khawatir kalau kakak ya bergaul dengan geng yang itu gitu ya, karena menurut ibu, nah itu kita bisa sampaikan tuh pesan-pesannya sebagai seorang ibu seperti apa ya. Lalu ini less judgment ya, jadi jadi kalau kita sering tiba-tiba kita memberikan penghakiman tanpa tahu the whole story-nya dia, itu mereka mungkin jadi lebih gampang marah dan frustrasi ya, sehingga koreksinya juga nggak jadi bisa optimal kita berikan kepada mereka ya. Jadi dengarkan, lihat perspektifnya, tone down, fokus sama hal baiknya, aware sama keadaannya, dan jangan menghakimi ya. Itu yang bisa dilakukan. Lalu kemudian gimana caranya? Kalau tadi kan kita mengoreksi dia ketika dia memang sudah melakukan sesuatu hal yang mungkin nggak sesuai sama komitmen keluarga ya. Lalu kalau sekarang adalah gimana kita membantu dia kelola emosinya supaya dia bisa lebih mandiri dan responsibel ya. Dan ini nanti puncaknya dia bisa bertanggung jawab ya nanti memang di usia-usia 23, 24. Tapi kita dari sekarang itu perlu untuk bisa memberikan stimulasi-stimulasi supaya dia bisa kelola emosinya. Pertama memang anak-anak perlu untuk diajarkan mengenai identifikasi emosi. Harusnya dari kecil-kecil, harusnya dari dia usia PAUD kita ajarkan mereka gitu ya, tentang emosi marah, sedih, senang, semua bentuk emosi adalah normal, valid, alami ya. Karena yang namanya emosi tidak bisa dimanipulasi. Yang bisa dimanipulasi adalah pikiran ya. Jadi apapun bentuk emosinya, anak boleh merasakan, remaja boleh merasakan sensasinya ya. Jadi kita nggak boleh bilang kamu nggak boleh marah kak gitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Itu sebaiknya dihindari ya, karena dia sangat boleh untuk bisa mengekspresikan rasa marah. Tetapi kita ajarkan bagaimana menyampaikan kemarahan dengan cara yang sehat ya. Kemudian karena dia sudah remaja, kita perlu untuk bicara strategi atau mengajarkan cara-cara untuk kelola emosi negatif. Karena emosi negatif yang berlebihan itu bisa merusak psikis atau kejiwaannya dia sendiri atau orang lain. Ya, maka memang kita perlu ajarkan dia untuk olahraga ya. Tadi mungkin kita juga ajarkan dia berzikir ya, seni dan lain sebagainya untuk bisa menyalurkan emosi negatif dengan cara yang paling sehat yang bisa dia lakukan. Kemudian cek waktu tidur ya. Jadi banyak banget beberapa klien saya yang ternyata kenapa dia punya anger issue, karena kualitas tidurnya itu buruk, kuantitas tidurnya minim gitu, sehingga dia gampang sekali terprovokasi sama sebuah stimulus ya yang dirasakan tidak sesuai dengan keinginannya gitu ya. Jadi tugas kita gitu ya untuk bisa ngecek waktu tidurnya itu seberapa banyak, deep sleep-nya dia dapat atau enggak ya. Kemudian membantu dia untuk paham kalau semua bentuk emosi itu adalah normal. Dan kemudian silakan kakak kalau marah gitu ya, ngomong sama anak kita, silakan kakak sampaikan kemarahannya gitu. Karena sebenarnya ketika kita marah kita nggak harus teriak-teriak gitu. Dan itu biasanya dilihat dari kita sih gitu ya. Makanya kenapa perlunya model perilaku yang positif. Karena minimal anak itu perlu satu orang di rumah yang memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosi secara sehat.
Jadi kalau dia punya mirror atau pantulan pada saat misalnya mamanya, papanya itu marah, tetapi dengan cara yang sehat, pantulannya bisa diterima otaknya dengan cukup baik, maka besok-besok ketika dia marah kesal, dia otomatis bisa mengikuti pola kebiasaan seseorang yang model perilakunya sehat gitu ya. Apalagi kalau misalnya ayah bundanya dua-duanya gitu pada saat marah, kecewa, panik dan lain sebagainya itu tetap bisa meregulasi dirinya dengan cukup baik dan cukup sehat, anak juga biasanya akan punya kemiripan perilaku yang sama ya. Jadi itu yang paling penting juga. Dan ini dorong ke arah komunitas yang positif ya. Jadi angle-nya adalah angle best community yang positif, itu akan membantu mereka untuk bisa kelola emosi dengan lebih baik ya. Oke, ini yang terakhir. Nah, buat teman-teman semua, ngasuh anak remaja itu kayak roller coaster, naik turun, ada tikungan tajam, tapi end up-nya sebenarnya kita semua akan merasakan joyful dan alhamdulillah bisa kita lalui bersama-sama. Dan kita doakan mereka, semoga mereka bisa jadi orang dewasa yang sehat, gak cuma fisiknya saja, tetapi juga mental dan spiritualnya. Saya rasa itu aja, Kak Torik dan Kak Filma ya. Materinya kayaknya terlalu banyak bicara juga nanti terlalu overstimulasi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Torik. Apakan jam 3.21. Nah, nih Kak Bimalnya lagi keluar kayak kamar mandi. Oh iya, boleh. Ke belakang nih, entah belakang rumah, belakang mana. Tapi dok, ini menarik sih dok kalau kita omongin masalah mental. Ini kan lagi hits banget, apalagi beberapa hari terakhir tuh mulai-mulai isu ya, keyword kayak self harming keluar, terus dan pernah sih dok, sambil nunggu yang nanya nih, ini ada satu hal yang dulu pop-up. Boleh. Kita pernah ngobrol-ngobrol dok sama teman-teman, nah terus katanya tuh benar nggak sih dok, dengan adanya isu mental health yang sekarang lagi ini kan lagi seru ya, lagi naik daun, lagi viral banget, itu menandakan bahwa mentalnya anak remaja sekarang generasi strawberry agak sweet ya, strawberry itu mental lemah nggak seperti generasi milenial. Iya, benar, betul. Iya, jadi si mental health issues ini kan lagi naik daun sejak masa pandemi ya. Jadi di masa pandemi itu kan kita sebenarnya nggak siap menghadapi katastrofi atau bencana dunia ini. Dan tiba-tiba kita jadi kaget, kewalahan, frustrasi, marah. Dan kemudian kita merasakan itu tidak enak dan tidak nyaman. Yang terkena dampaknya nggak cuma kita kan, anak-anak juga, pasangan juga gitu ya. Apalagi kita benar-benar di bunker tuh dalam arti memang kita kayak di rumah aja, mau akses sosial nggak ada, sementara kita adalah makhluk sosial. Nah, itu yang sebenarnya bikin kita jadi frustrasi. Lalu kemudian akhirnya muncullah gitu ya banyak platform, cerita-cerita dan lain sebagainya. Oke, semua kordasannya kepada kesehatan mental yang selama sebelum ada pandemi itu tuh dianggap ya udahlah biasa aja gitu ya. Tapi once setelah kita merasakan itu, kita jadi merasa bahwa ini tuh penting banget untuk kita tahu gitu, untuk kita cek gejala-gejalanya gimana. Mental health check up juga, kita oke nggak sih? I'm okay, anak saya oke nggak sih, pasangan saya oke apa enggak? Cuman yang paling perlu untuk jadi perhatian adalah banyak juga yang akhirnya melakukan self analysis, self diagnosis gitu. Jadi bentaran-bentaran tuh kayak misalnya kalau di klinik datang-datang terus kemudian dia langsung bilang, tante Ayang, aku tuh kayaknya bipolar deh gitu kan, aku tuh kayaknya kecemasannya tuh aku tuh anxiety deh gitu. Nah, hal-hal tadi itu yang sebenarnya perlu untuk hati-hati karena mungkin saja sebenarnya mereka nggak ngalamin itu, tapi karena banyak terstimulasi gitu ya sama berita-berita, bahan bacaan dan obrolan sama teman-teman, ya mungkin mereka akan menghayati padahal sebenarnya enggak gitu. Terus sama generasi strawberry ya itu gitu kan, cantik kan kalau strawberry gitu, tapi sebenarnya ya fragile, kalau ditekan dikit aja kan sebenarnya udah
udah hancur juga gitu kan. Jadi itu yang banyak terjadi. Sama ya daya tahannya sih juga kurang. Jadi kalau di tempat-tempat kerja tuh gampang banget gitu kutu loncat gitu dengan alasan nggak passion gitu kan. Nah itu sih potret dari anak-anak remaja dan ya yang jadi dewasa awal saat ini gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Bunda Tias Unik. Tuh, anak saya 11 tahun, kalau marah suka teriak-teriak. Oh ini klasik nih. Bunda jahat, apa jahat? Terus Aku nggak mau lagi jadi anaknya papa sama mama gitu. Itu banyak. Aku terus sambil kodimo tuh ngerengek-ngerengek. Iya. Dan menjawab aja kalau lagi nasihati. Nah, suami saya tuh bisa makin marah karena merasa nggak dihargai sebagai orang tua. Oh, naik pitam kalau bahasa berita. Saya yang ngeliatin jadi tambah gemes sama dua-duanya. Bu, ibu mau cubit dua-duanya atau gimana, Bu? Maaf, gemes. Saya tanduk, taring keluar semua. Gimana ya solusi untuk mereka ya berdua? Dalam keadaan seperti ini sebenarnya harus mengamankan dirinya dulu adalah orang tuanya sih sebenarnya gitu kan. Jadi kita pakai rumus kalau kayak naik pesawat aja gitu ya, dalam situasi emergency lagi turbulence, maka kan yang harus ditolong duluan dan menolong adalah dirinya sendiri kan. Jadi kalau dianya sendiri sudah bisa tolong dirinya, nanti baru kita bisa nolong si anaknya gitu. Nah jadi kalau misalnya mamanya gitu gemes ngelihat si ayahnya juga wah udah ekstra emosi. Nah, ayahnya perlu belajar dulu untuk bisa menstabilkan yang namanya emosinya. Untuk stabil emosi itu hal yang paling mungkin bisa dilakukan adalah regulasi pernafasan gitu. Jadi kita memang dianjurkan untuk ya tadi ya kalau di kita boleh istighfar sambil ambil jeda untuk tarik nafas, buang nafas. Karena nggak ada orang akan marah-marah gitu ya dengan keadaan pernapasan yang tenang. Hampir semua orang itu marah kesel itu kalau dianya itu nafasnya tersengal-sengal gitu ya. Jadi ya udah gitu ya. Jadi si ayahnya perlu untuk tenangkan diri, kalau bisa geser dulu aja, menjauh dari sumber stresnya itu. Gunanya apa? Supaya kita jadi nggak nyesel dengan apa yang kita lakukan kepada anak. Lalu kepada anak ya kita juga perlu cek. Teriak-teriak itu kalau di usia anak pra-remaja itu sebenarnya bagian dari tantrum. Nah, which is itu adalah tantrum manipulatif. Karena dia memang mengkondisikan atau berusaha untuk memodifikasi lingkungan itu untuk ngikutin apa kata dia. Gitu, makanya tadilah dia teriak-teriak, banting-banting segala macam. Maka tadi ya kalau bisa kitanya dulu kelola diri kita, emosi kita dengan cukup tenang dulu, baru nanti kita bantu si anak ya kita bisa bilang gitu, kakak boleh marah-marah, silakan ibu ada di sini, tapi ingat marah itu ada beberapa hal, tidak melukai diri sendiri, tidak melukai orang lain, dan tidak merusak benda gitu. Nah komitmen itu perlu untuk dikasih tahu. Lalu ya tadi anaknya perlu diajarkan untuk mengolah pernapasan supaya kalau dia marah dia bisa mengatur dirinya sendiri gitu sih. Jangan-jangan mungkin juga anaknya model perilaku gitu, jadi yang sering dia lihat mungkin ya tadi dari papanya atau dari mamanya bisa saja, atau dari games itu juga mungkin gitu. Mungkin juga karena dia ngelihat video kali ya di sosial media kayak kalau misalnya kayak gini orang tuanya nurutin nih, akhirnya dia copycat ya. Sangat mungkin karena kan tadi anak-anak zaman sekarang tuh banyak terinspirasi melalui media-media sosial sehingga itu dia normalisasi dan dia kapasitas berpikir resikonya rendah, ya udah dia bisa spontan gitu melakukannya gitu. Nah ini untung ibunya nggak ikutan lompat ya waktu kondisi anaknya lagi tantrum, bapaknya lagi bingung, ibunya lompat rame. Nah ini ada lagi nih dok, nih usia agak dewasa, mbak, ini udah agak dewasa nih. Anak saya laki-laki umur 16 tahun, tapi kurang peka keadaan sama adik perempuannya, sibuk sama dunianya dan teman-temannya. Gimana ya untuk membangun rasa sayang antara adik kakak? Terima kasih. Oke, ini adiknya usia berapa? Jaraknya jauh atau tidak gitu kan?
dunianya nih dunia apa nih, medsos atau ya udah sekolah, media sosial, jadi jarang berinteraksi di dalam rumah bersama-sama. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang common terjadi ketika ada gap usia antara si kakak sama si adik yang mungkin memang usianya relatif ada jaraknya ya, gitu. Jadi yang pertama untuk bisa dilakukan itu adalah kita membuat komitmen bersama untuk punya rutinitas weekly minimal yang dilakukan secara bersama-sama. Karena intinya mungkin walaupun kakak adik, tapi mungkin kakaknya nggak kenal sama adiknya. Sehingga kalau nggak kenal adiknya, ya dia jadi nggak begitu sayang sama si adiknya. Karena dia nggak merasa bondingnya tuh kuat gitu. Jadi sangat mungkin sekali ya jarak emosional terbentuk karena jarang melakukan aktivitas sama-sama. Jadi silakan disetting dalam sepekan mungkin 1 kali benar-benar tuh bareng-bareng melakukan aktivitas sama-sama, benar-benar family time ya family time. Jadi no gadget rules-nya tuh diberlakukan gitu. Sehingga mau nggak mau ya dia nanti bisa ngomong sama adiknya bisa minta sama abangnya gitu kan. Terus kita perlu memaklumi juga anak-anak remaja ini kan dia cenderung ingin hal-hal yang private gitu. Jadi mereka nggak seneng tuh dicampur adukan tuh urusan dia sama urusan adik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mintain bantuan mereka suka yang acuh nggak acuh aja gitu untuk bantuin, bahkan nggak mau dilakukan sama dia. Nah makanya yang jadi PR adalah gimana mengikat intimacy ini, kedekatan ini dengan aktivitas yang paling possible dilakukan bersama keluarga. Jadi kan ini sebulan sekali sebagai sebuah rutinitas. Kalau itu jadi rutinitas, once nanti sampai dewasa, dia tahu tuh momennya. Oke, kalau momen lagi sama keluarga, lagi begini, saya harus bagaimana gitu. Karena ini adalah menciptakan kebiasaan secara sosial dalam keluarga. Nanti baru tumbuh tuh rasa sayang yang insya Allah nanti bisa long lasting cintanya kepada adik-adiknya gitu. Itu Tapi mungkin. juga ada kemungkinan nggak sih Mbak? Kan biasanya kalau anak cowok tuh sayangnya kan agak-agak gengsi kan. Gengsi, cuek gitu kan, terus kayaknya apa sih gitu kan, apa sih dek gitu. Di dusul-dusul kayak apaan sih tuh, pasti kan langsung dorong. Iya betul, bisa gitu. Nah ini menarik nih dari Bunda Amel. Kak, kondisi marah seperti apa yang harus diberi red alert dan harus pergi ke ahlinya atau psikolog? Anak saya tahu dan mengenal emosinya saat dia reda. Lalu dia bilang saat dia marah badan dia gemeter dan nggak tahu harus bagaimana. Saya jadi bingung dan mau bantu dia bagaimana. Ini usianya berapa? Oh nggak ada ya, nggak ditulis nih ya? Nggak ada usianya. Oke. Jadi red flags-nya itu intinya gini, kalau intensitas kemarahan itu makin menguat dalam 2 pekan terakhir, ya. Jadi makin sering marah, frekuensi marahnya sering, marahnya itu bentuknya makin menguat. Yang tadinya cuman ngambek gitu ya, tolak pinggang gitu kan. Terus lama-lama dia bisa jadi frontal teriak-teriak, atau mungkin dia ngerusak barang. Bahkan kalau pada beberapa klien saya itu ada self harming. Dia ya tadi gitu, karena dia nggak tahu marahnya tuh harus diapain, itu badannya tuh dicakar-cakarin. Ada yang seperti itu. Nah, kalau hal-hal itu terjadi, ya harus segera gitu dibawa kepada expert ya, psikolog klinis anak dan remaja gitu, untuk dicari tahu yang mana nih, bagian mananya, entah dari parentingnya atau dari si anak itu sendiri. Bisa jadi mungkin si anak ada trauma karena pergaulan sosial, cuman dia nggak mau cerita gitu kan. Nah itu yang nanti dicari tahu, sehingga nanti diberikan teknik yang paling mungkin si anak ini bisa lakukan. Kalau memang perlu yang namanya terapi, nanti bisa diberikan terapi terkait dengan sosial emosional untuk membantu si anak ya. Jadi waktunya 2 pekan. Kalau intensitas kemarahannya itu semakin menguat, suasana hatinya berubah sangat ekstrim lebih cepat, lalu kemudian juga ada tadi secara verbal anak seringkali mengungkapkan kata-kata kemarahan atau kebencian. Itu segera untuk dibawa ke ahli ya. Jadi mungkin itu aja. Oke, nah ini ada curhatan melihat adiknya. Jadi gini, Mbak, izin bertanya, Dok, saya belum menikah. Semoga disegerakan ya, Mbak Poppy Melina.
Tapi saya punya adik yang sebentar lagi mau masuk SMP. Ada sedikit kasus anak-anak remaja yang mereka ketika melakukan sesuatu yang agak keluar jalur, mereka merasa takut untuk cerita ke orang tuanya, terkhusus ke ibunya. Dari sudut pandang saya, di sini ada hal yang belum terbangun, yakni soal kepercayaan. Apakah sedikit terlambatnya jika membangun kepercayaan ke anak dalam usia remaja, dan bagaimana tahapannya ya, Dok? Gimana, Mbak? Oke, ini kan Mbak Poppy, terima kasih sudah sangat concern dengan perkembangan si adik ya. Oke, anak-anak remaja sekarang itu memang kebanyakan punya masalah di trust issue gitu. Jadi masalah kepercayaan. Mungkin bisa jadi dia pernah diberikan label dan dijudgment sama orang tuanya. Ketika itu terjadi, maka muncul perasaan tidak aman pada diri anak, sehingga mereka cenderungnya itu menutupi diri dari cerita yang sebenarnya, gitu ya. Dia ya takut gitu daripada nanti saya cerita lagi terus kemudian saya diomelin, karena diomelin itu rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman dan membuat saya nggak aman ya. Nah, maka yang perlu dibangun adalah tadi membangun kedekatan secara emosional kembali, kita reconnect ulang sehingga kalau kita ingin kasih nasihat dan saran kepada mereka, itu mereka bisa menerimanya. Minimal mereka nggak defensif, minimal mereka nggak jadi ngelawan, ya diterima aja sama mereka. So kalau misalnya sekarang Mbak Poppy cukup dekat sama adik, coba deh gitu ya, bangun kedekatannya sama adik. At least kalau misalnya orang tua sulit untuk berubah ya, kita coba sebagai support system si adik ini untuk bisa membantu dia melewati fase-fase yang gak enak seperti ini. Jadi bilang aja sama dia, Dek, kamu kalau mau cerita bisa sama kakak ya, kakak akan dengerin cerita kamu, kakak gak akan melabel kamu, menghakimi kamu, tapi nanti kakak boleh kasih saran ya, gitu ya, kalau misalnya kamu butuh untuk kakak koreksi, gitu. Jadi itu sih yang bisa dilakukan ya, gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama sih, Dok, tapi aku tuh keinget film di Netflix namanya The Little Sheldon. Mungkin Mbak Ayang nonton, ini persis banget kasusnya, beberapa pertanyaan yang muncul. Salah satunya ini, Mbak, anak saya cowok 11 tahun, introvert, menyendiri. Sangat sulit untuk diajarin tentang tanggung jawabnya, seperti sholat, belajar, ngaji, dan mandi, atau default itu. Harus nunggu saya marah dulu baru dilakukan sama nahan marah. Biasanya anaknya suka ngomong gini ya, ih mama nggak asik, kan aku lagi bentar lagi main. Pasti anaknya suka ngomong kayak gitu. Bener nggak, Bun April? Harus nunggu saya marah dulu baru dilakukan. Dia pernah bilang nggak suka sama mama karena pemarah. Saya harus bagaimana ya Bun, biar dia jadi lebih baik? Oke, ya ini menarik karena ketika saya berada di ketemu sama anak-anak gitu ya, anak-anak kecil lah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau simbolisasi gitu ya, kamu kalau mama, kalau ini ada banyak binatang di sini gitu, kira-kira kamu milih mama kamu itu sebagai simbolnya apa? Wah, itu banyak banget deh gitu ya yang milih simbol-simbol tuh, harimau, macan, dinosaurus dan lain sebagainya. Pokoknya binatang-binatang yang memang mengaum gitu ya. Jadi itu simbolisasi, artinya memang tenang, Mama April Anda tidak sendiri. Banyak anak juga yang merasa mamanya itu pemarah dan lain sebagainya. Nah sekarang kan memang defaultnya dia kalau dimarahin dia pasti baru mau ngelakuin. Nah jadi normalisasinya dia, otomatisasi dia, mama marah dulu baru aku ngelakuin. Nah sekarang coba angle-nya dirubah gitu ya, mama lembut aku ngelakuin gitu. Nah gimana caranya? Ya udah, mamanya tahan kemarahannya, sampaikan dengan tone down. Marah itu tidak perlu pakai pitch control yang oktavnya tinggi gitu kan. Jadi tone down aja, misalnya gini, Dek, mama marah sama Dedek, sama adik, sama kakak karena nggak mandi. Ini sudah jam 5 sore, komitmen kita jam 5 sore itu mandi gitu, karena menjelang maghrib gitu. Nah jadi itu marah gitu, tapi kita nggak perlu tuh sampai yang aduh bener-bener membuat anak kita merasa terancam dan tidak aman di dalam rumah gitu ya. Jadi untuk bisa membantunya, bantu diri sendiri dulu, amankan diri sendiri dulu,
Ketika kita udah mulai settle down, baru nanti kita bilang sama dia, kakak, mama marah, mama nggak suka kakak begini, karena ini sudah komitmen kita untuk sama-sama gitu. Nah itu juga marah sebenarnya, tapi marah yang konstruktif gitu. Tapi kadang juga gini ya Mbak, kita suka dengar ibunya bilang sabar dong, padahal dia nggak sabar. Iya, bilang sabar dong gitu ya, tapi pitch-nya tuh oktavnya tinggi gitu kan. Jadi kesabaran tuh memang ya setipis tisu memang. Jadi ya sudahlah, kita perlu banyak belajar. Atau ngomongnya jangan marah-marah, tapi ibu sendiri marah. Benar. Nah ini ada yang cukup menarik nih Mbak. Anak saya usia 22 tahun, oh berarti beda 3-4 tahun sama saya berarti. Anaknya Bunda Lina. Sudah kecanduan main game online dan akhirnya terjumus pada judi online. Oh ini pasti suka lihat di iklan nih, biasanya kayak gini. Sampai-sampai berani melakukan pinjaman online saking kecanduannya judi. Dan sekarang sampai kabur dari rumah karena sepertinya takut dimarahi karena melakukan judi dan pinjol berulang-ulang. Bagaimana ya kami sebagai orang tua untuk mengambil sikap, terutama bagaimana cara kami untuk bisa membujuknya pulang ke rumah. Oke, Bunda Lina, kasus kayak gini tuh banyak banget saat ini gitu ya, terutama terjadi pada mahasiswa-mahasiswa. Saya tuh sering banget di DM sama mahasiswa-mahasiswa yang follower saya itu untuk minjem uang. Mereka mau pinjem uang karena mereka terjerat sama pinjol, takut ngomong sama orang tuanya gitu. Jadi mereka sampai bilang begini, Mbak nggak apa-apa deh gitu kan, saya KTP saya kirim, tapi yang penting saya mau pinjem dulu karena saya terjerat, dan itu nggak sedikit gitu ya, banyak gitu. Nah ini tuh memang inilah ya media sosial, kemudahan-kemudahan fasilitas yang bisa didapatkan dengan akses ini dan itu tuh kadang-kadang pada anak remaja itu tidak bisa dipikirkan resiko-resikonya gitu. Jadi gaya hidup dan lain sebagainya. Terus sekarang gimana? Jemput Mbak Lina, anaknya jemput pulang, yakinkan bahwa semua akan orang tua bisa terima dan sama-sama cari jalan keluarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kabur, itu kan tindakan melarikan diri dari persoalan. Sementara dalam hidup dia nanti akan ketemu dengan berbagai macam persoalan. Makanya kenapa Mbak Lina jemput anaknya, ajak bicara ya, yakinkan ke dia bahwa dia aman bersama kita, kita selesaikan apa yang menjadi masalahnya ya, solusinya apa. Jadi jangan dieksploitasi lagi masalahnya karena dia sudah tahu saya salah, saya melakukan judi online. Itu aja udah membuat dia geter gitu ya, getir dan geter. Nah sekarang jemput anaknya, ajak bicara, yakinkan dia, cari solusi bersama, lalu kemudian kembali untuk reconnecting, berikan kepercayaan, dan mungkin kita bisa support yang lain-lain untuk membantu dia di beberapa ranah hidupnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk Bunda Lina bisa cek Instagram, ada namanya Strike Back Riba, itu ada di bawah itu gimana selamat dari pinjaman online, karena sekarang banyak banget pinjol, malah di salah satu kampus yang mahasiswanya tuh berapa persen mayoritas ya, tuh betul. Pinjol. Itu kayak wow. Ya. Nah ini ada yang menarik nih Mbak. Mbak, anak saya perempuan umur 13 tahun, sangat dekat dengan saya. Semua cerita sama saya seakan anaknya sama saya dan anaknya homeschooling. Ya. Tapi ketika kondisinya saya nasihati, dia seperti jengkel gitu, tapi nggak membantah dan dia kerjakan sesuai yang saya perintahkan. Tapi kalau ngomong sama adiknya yang umur 5 tahun, suka ngegas nadanya. Saya takutnya dia menendam marah di hati sama saya, apakah bisa diketahui suatu kondisi itu membekas atau bahkan jadi inner child. Nah, karena inner child lagi booming lagi booming lagi nih Mbak, gimana Mbak? Oke. Jadi kalau ini kan kelihatannya sebenarnya tektokannya bagus ya Mbak Olivia sama anaknya gitu ya. Jadi merasa ada kedekatan, terus kemudian bisa bicara ya. Tapi yang jadi PR adalah kalau dinasehati. Saya nggak tahu bentuk nasihatnya seperti apa, karena pada beberapa anak itu mereka nggak bisa tuh terima kritikan secara personal, secara langsung. Kadang-kadang tuh mesti dulu ceritanya tuh pakai muter-muter, baru nanti ke sharpnya mana, tujuannya tuh apa gitu ya. Jadi ketika dinasehatin langsung sasarannya,
Nah tadi kan Mbak Ovilia ya, kalau anak-anak remaja itu kan yang berfungsi hyperdrive kan emosinya dulu. Once kita kasih sesuatu, kemudian itu bentuknya kritik, terus kemudian diterima emosinya, dia pasti akan langsung defensif gitu kan. Jadi kayak survival mode-nya itu ngelawan gitu kan, kelihatan jengkel gitu. Tapi nggak ngebantah gitu kan, justru dia alihkan kepada si adeknya. Nah sekarang yang perlu dilakukan adalah supaya nggak jadi inner child yang terluka, karena inner child itu bisa macam-macam. Bisa jadi inner child juga bisa jadi baik gitu kan. Tapi kalau supaya jangan terluka ya tadi gitu. Mumpung ini anaknya bisa diajak ngobrol, one on one, ngajak ngobrol, mana yang paling nyaman buat dia untuk dikoreksi ketika dia salah gitu ya. Kalau misalnya dia bilang aku sebenarnya sebel sama mama soalnya mama ABCD, terima itu sebagai masukan gitu. Terus tanya lagi, kamu maunya seperti apa kak? Gitu ya. Yang paling nyaman dan enak ketika kamu salah atau mama salah gitu. Yang mana yang paling membuat kamu nyaman? Karena disitulah dia merasa aman untuk bisa menyatakan perasaannya, menyatakan pikirannya. Kalaupun dia kesel dia nggak dijudge dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pada intinya komunikasinya udah bagus, tinggal dibangun lagi koneksinya. Cek lagi ketika kasih nasihat sama dia sebenarnya selama ini kata-katanya seperti apa, karena mungkin ada beberapa kata yang ternyata itu cukup menyakiti egonya dia sebagai anak remaja gitu, kurang lebih seperti itu. Dok, Mbak, mungkin kalau misalnya anak katanya benar ya Mbak, kalau misalnya anaknya cowok kalau mau diingetin jangan lagi perut lapar ya Mbak. Laki dan perempuan sama aja. Oh sama, oh kira Jadi laki-laki doang. kan laki perempuan sama aja karena kebutuhan mendasar dari manusia itu kan adalah fisiologis itu kan needs-nya dia yang terkait sama makan minum terhidrasi atau enggak, tidurnya cukup apa enggak. Jadi ya jangankan anak-anak ya, kita aja orang dewasa kalau kita lapar kita bakal lebih rewel, lebih cranky, lebih gampang marah kan, apalagi anak-anak yang memang regulasi emosinya nggak bagus. Jadi sebelum kita kritik anak atau marah banget sama dia, sebenarnya kita cek dulu fisiologisnya udah tercukupin belum gitu. Makannya dia udah makan belum? Padahal kan kita pengen banget gitu ya ngasih tahu apa salahnya, bagaimana. Tapi kalau dia saat itu belum siap, fisiknya juga, kita kasih masukan, walaupun mungkin itu tenang, sumbunya dia tetap jadi pendek karena perut ini hubungannya sama otak kan. Struktur perut ini sama dengan struktur otak. Ini kan perut ini adalah otak kedua gitu. Jadi kalau yang perutnya aja nggak beres, ininya juga nggak bisa mencerna dengan baik gitu. Jadi kalaupun nanti mau ngoreksi anaknya, pastikan dia udah makan dulu gitu ya, hidrasinya cukup, baru kita ajak dia ngobrol gitu. Iya benar sih, kalau kadang yang udah dewasa mau lagi lapar banget ada makanan jadi devil ya. Emosi bawaannya bener ya Katorik. Iya. Betul. Nah ini cukup menarik, Mbak. Gimana cara untuk menasihati anak laki-laki berusia 13 tahun? Kebetulan anaknya laki-laki semua. Masya Allah, ibu jadi paling cantik di rumah. Qadarullah, anak saya 13 tahun ini bermasalah di pesantren. Gimana ya, Mbak, cara untuk memberikan pijakan untuk anak laki-laki yang sudah mulai remaja? Oke. Iya, oke. Pada intinya sebenarnya nanti dimanapun anak kita berada, tapi secara koneksi hati dan perasaan kalau itu dekat, sebetulnya itu membuat dia tetap secure gitu ya. Jadi kalau menurut saya, Mbak Umi, kalau dia lagi pulang, tiap dia lagi pulang, manfaatkan waktu untuk membina kedekatan secara emosional. Lakukan apa yang paling biasanya membuat dia nyaman dan aman, tapi sekaligus mendekatkan mamanya, papanya, dia dan adik-adiknya gitu ya. Nah, yang namanya tadi ya memberikan pijakan. Kalau saya sih ngeliat pijakan ini lebih kepada hati nurani, conscience. Kalau dalam bahasa psikologisnya itu conscience. Conscience itu hati nurani. Hati nurani itu menurut beberapa penelitian itu terbentuk karena apa yang diucapkan dan dinasehati oleh ibu gitu ya. Jadi kalau saat dia pulang silahkan ambil waktu bersama, tone down
bicarakan hal-hal yang menurut kita penting dan perlu jadi awareness buat dia, terutama dalam segi pergaulan dan media sosial. Ya, itu jadi penting. Saya nggak tahu, pasti mungkin kalau di pesantren medsos itu kayaknya dibatasin ya, karena megang gadgetnya juga dibatasin. Tapi membangun koneksi, manfaatkan ketika waktu pulang setengah jam saja setiap kali dia pulang, itu sudah cukup bisa mewakili untuk membangun emosi yang cukup hangat dan bisa berlangsung ya selamanya gitu, panjang gitu. Kayak gitu sih. Oke, ini kayaknya nama Zoom-nya nama anaknya atau ada kode kelas di belakang. Anak pertama saya usia 20 tahun, lulus SMA saat pandemi. Oh, angkatan COVID. Awal kuliah online, dan sekarang sudah 3 semester kuliah offline di luar kota. Sejak kuliah di luar kota, saya makin sulit berkomunikasi karena dia memang tipikal yang jarang cerita, tapi saya khawatir ada hal-hal yang tidak saya ketahui karena di luar kota. Waktu masih di rumah, saya nggak masalah dia jarang cerita, karena memang kelihatannya dan ketahuan aktivitasnya apa. Gimana ya Kak untuk memancing dia supaya mau cerita? Ya, jadi ini kuliah anak SMA pandemi ya, terus kemudian kuliah dan sekarang sudah offline, tinggal di luar kota. Ya memang makin sulit komunikasi karena mungkin saja juga kesibukannya tinggi ya anak-anak kuliahan, karena saya juga ibu dari seorang anak yang saat ini juga kuliah. Ya pasti khawatir ya dengan apa yang terjadi di sana. Dan kebetulan mungkin saya nggak tahu apakah ini mungkin juga anaknya tipenya introvert juga, jadi cenderung jarang cerita. Yang paling bisa kita cek dari mental anak kita itu memang pada saat kita bertemu, karena kita bisa melihat fisiknya, kita bisa melihat emosinya, ya, kita bisa mendengarkan langsung suara-suaranya, gitu ya. Kalau misalnya dari penampakannya kelihatan lah, kalau penampakannya itu sedih, muram, kusut ya, berarti itu red flags yang perlu untuk kita notice bahwa sebenarnya dia perlu dibantu, tapi dia nggak bilang ingin dibantu, gitu. Sehingga kita perlu untuk menawarkan. Lalu kemudian kita bisa meyakinkan dia bahwa, Kak, sekalipun kakak jauh, kita tetap bisa keep in touch dengan video call atau teks, apapun yang ingin kamu bilang, tanyakan atau cerita, ibu akan mendengar, ibu akan membaca, gitu. Ya, itu membuka keran komunikasi untuk anak yang sudah lebih dewasa. Lalu kemudian sampaikan juga kekhawatiran kita sebagai orang tua, iMessage. Kak, ibu khawatir karena kita berjauhan, ya. Maka untuk bisa mengurangi kekhawatiran, boleh nggak sih kita setiap hari jam 8 malam kita teleponan gitu, atau kamu cukup send message atau aku yang send message ke kakak, ya, cukup dibalas singkat. Yang penting ibu tahu bahwa kamu aman, bahwa kamu happy berada di sana, gitu ya. Jadi itu sih gitu yang bisa dilakukan, karena ini memang anak-anak usia ini kan dia sudah punya egonya sendiri, wah saya ini udah bisa loh, gitu ya, dan ingin memisahkan dirinya dari orang tuanya. Cuman kita tetap harus mendampingi dia, paling nggak kita checking up mereka punya mental health dengan tadi mendengarkan, melihat ya. Terus kalau anak-anak remaja yang seperti ini juga dilihat juga dari bobot tubuhnya, kalau makin kesini kok kayaknya makin turun, ya jangan-jangan memang dia lagi stres gitu. Nah, kita langsung antisipasi untuk memberikan bantuan gitu. Atau mungkin ini sih waktu tadi baca berita ya pertanyaannya, itu kayak ingat waktu itu pernah ada kajian sama Ustadz Noman Alikan, mungkin sih ini mungkin Bunda tadi tuh kurang dekat kali ya sama anaknya, karena jadi anaknya sungkan untuk cerita, atau aku juga ngalamin gini sih Mbak, ketika misalnya zaman dulu suka sama lawan jenis pasti dicie-ciein, akhirnya nggak mau cerita karena males ngapain cerita ujung-ujungnya dicie-ciein doang, nggak ada solusi. Mungkin bisa jadi itu gitu untuk tadi Bunda yang nanya, coba bisa
flashback kenapa ya nggak maunya, bisa jadi gara-gara satu dan dua hal seperti itu. Sangat mungkin. Makanya perlu membangun kembali kedekatan secara emosional. Dan itu nggak ada kata terlambat. Makanya namanya reconnection. Kita connect kembali kepada anak. Gitu. Oke, nah ini nih pertanyaannya, Mbak, bagaimana menasehati anak saya 13 tahun ketika kita lihat history IG-nya kan kadang mungkin di save atau di explore-nya atau Ya, apa-apanya. Di Reels IG-nya ada beberapa webtoon porno. Ya. Wow, apalagi saat ini mudah sekali diakses. Jujur saja saya khawatir jika terjadi pada anak saya dan bagaimana mengatasinya supaya tidak membuka-buka kembali. Nah, ini mungkin jadi nih Bunda Lala itu bukan dari malah temennya yang like, karena kan kalau misal di explore like orang lain, yang view orang lain itu ke kita gitu lah. Ya. Nah, tapi dari Mbak Ayang sendiri gimana nih, Mbak? Iya, bisa jadi memang karena kita mutual friends-nya gitu kan, jadi itu bisa aja gitu kan, akhirnya di algoritmenya seperti itu. Tapi memang perlu untuk ya diajak diskusi gitu ya, untuk diajak ngobrol gitu kan, karena kita ini kan ya menavigasi mereka ya, bagian dari pendidikan seksualitas kan kepada mereka gitu ya. Kita ajarkan gitu mana yang boleh dilihat, mana yang nggak boleh dilihat, terus kenapa ini menjadi penting untuk dibatasin ya, terus kemudian kenapa dia harus mengalihkan apa yang dia lihat itu kepada akses-akses yang lebih positif, yang lebih sesuai sama passionnya ya disampaikan gitu. Jadi jangan dimarahin, jangan dihakimi, tapi diajak berbicara atau berdialog gitu ya. Jadi setelannya kita pun pada saat ngajak anak ngomong itu yang kan kadang-kadang wah karena tahu nih anak ini salah gitu ya, kita sendiri udah otomatisasi wajahnya, body gesture-nya itu udah kayak orang mau marah gitu kan. Jadi kita lempengin aja dulu, relax aja gitu ya, walaupun hati kayaknya nggak tenang, tapi justru kita mencoba untuk menenangkan diri sehingga apa yang kita sampaikan kepada dia, apapun sebenarnya itu bisa diterima gitu. Mirroringnya dia lebih cepat karena vibes-nya mungkin lebih positif ya. Jadi silakan diinformasikan kepada si anaknya values keluarga, sex education lagi, terus kemudian do's and don'ts dalam pemanfaatan media sosial, gitu. Ya bisa jadi temennya, bisa jadi temennya yang ibaratnya nge-like gitu. Jadi ya di watch out aja Bunda Lala. Nih ada pertanyaan singkat, padat dan jelas nih, Mbak. Bantuan seperti apa ya Bunda untuk remaja yang stres? Oke. Padat dan jelas. The point. Iya benar. Jadi remaja ya, jadi kan kadang-kadang kita tuh mengabaikan nih ya kalau anak kita tuh sebenarnya dalam keadaan yang overwhelming atau stres atau nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau kita tahu anak kita itu sedang mengalami sesuatu yang membuat dia stres dan tidak nyaman atau tidak aman, maka yang paling penting dilakukan itu pertama kita memberikan pelukan gitu ya. Jadi pelukan itu adalah salah satu bentuk dari aktivitas menetralisir stres yang bisa orang tua itu berikan. Misalnya, ibu lihat kamu lagi sedih, lagi banyak tugas gitu ya, ibu mau peluk kamu kak ya gitu. Atau ya peluk aja dia, digosok-gosok di sampingnya. Itu udah paling cepat untuk menurunkan stres. Terus kemudian tawarkan bantuan gitu ya, kakak, ibu lihat sepertinya tugasmu lagi banyak atau ya kelihatan tidak nyaman gitu. Nah, kira-kira apa yang ibu bisa bantu untuk membuat kamu merasa aman, enak gitu ya, dan bisa mengerjakan tugas-tugas kamu lagi. Terus kemudian kita juga bisa tawarkan dia untuk kamu mau nggak gitu ketemu sama psikolog gitu ya untuk membantu kamu menetralisir atau membantu kamu untuk bisa mengelola stres yang kamu alami atau ketidaknyamanan yang kamu alami. Itu bisa kita sampaikan. Tapi yang paling penting adalah berikan dia rasa aman dulu, penuhi fisiologisnya, peluk dia, ucapkan kata cinta dan kasih sayang, lalu kemudian juga menawarkan bantuan, dan terakhir opsinya adalah mencari bantuan dari ahli
gitu. Itu yang bisa dilakukan. Nah, ini mungkin nggak ada yang bertanya, tapi cuman mungkin kalau misalnya Bunda Bu di sini punya kondisi kan sekarang ini Mbak, banyak orang yang punya anak dengan kebutuhan khusus, mau ya ADHD, autism, ADD dan segala macamnya. Itu kan banyak orang yang tidak punya akses untuk mendeteksi, tapi sedangkan anaknya itu punya hal itu. Nah, bagaimana untuk baik orang tua untuk yang mempunyai anak yang seperti itu untuk mengingatkan? Karena kan kadang-kadang apalagi dengan anak-anak yang punya masalah dengan emosi itu kan susah mengungkapkan, dan kadang maksudnya A tapi jadi B. Apalagi untuk yang seperti anak ADD dan autism itu bagaimana, Mbak? Ya, anak-anak yang nggak punya gangguan perkembangan gitu aja memang cukup challenging ya. Apalagi untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus ya, punya gangguan-gangguan secara fisik, emosional, bahasa, komunikasi dan lain sebagainya. Maka yang perlu dilakukan adalah ya tadi sih sebenarnya kita lihat dulu kemampuan kapasitas anak kita seperti apa ya. Pada beberapa anak kan kadang-kadang dia butuh bantuannya itu kita perlu prompting dengan gambar, dengan contoh ya. Ya itu yang harus kita lakukan. Terus kemudian mereka juga biasanya terkendala dalam mengelola emosi. Jadi ya tantrum gitu ya. Tapi bagaimana yang penting adalah lingkungan itu menciptakan rasa aman buat dia sehingga ketika dia mengekspresikan emosinya tadi dia tetap bisa aman gitu ya, jadi nggak dijudge, nggak di marah-marahin atau mungkin nggak dipukul, nggak dicubit. Nah itu yang dibutuhkan sama mereka gitu. Jadi pada intinya ketika anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini mengalami gangguan fungsi yang lain, kita perlu untuk membuat dia merasa aman dulu berada di sekitar kita. Jadi tenang dulu, baru nanti cek apa yang dia butuhkan. Karena biasanya anak-anak seperti ini kan secara kemampuan mentalnya juga jauh ya dibandingkan dengan anak-anak yang biologisnya seusia dia gitu. Jadi diperhatikan kemampuannya gitu. Jangan usianya ya, tapi kemampuan yang dia punyai gitu. Nah, ini ada yang private nih ke aku, Mbak. Mbak, anak saya laki-laki umur 15 tahun yang sekarang kecanduan game dan suka nonton anime. Kalau istilah zaman sekarang wibu. Nah, di setiap ada kesempatan, walau di ruang kelas dan sedang belajar, tetap main game. Bagaimana cara kami menyikapi anak kami agar bijak? Dan udah yang nanya, saya juga gitu waktu kuliah kok. Lagi kuliah malah nonton yang lain. Mana tuh, Mbak? Ya, berarti ada ini dong secara genetik. Ya, jadi pada intinya sih sebenarnya itu kan perilaku kebiasaan ya. Jadi bisa saja anak-anak itu kan nonton di sela-sela waktu itu karena ingin mengalihkan. Tapi kan jadi nggak sehat kalau dia harus belajar mendengarkan guru, tapi dia melakukan yang lain yang seharusnya itu tidak dia lakukan di saat itu gitu ya. Berarti oh ya sih. Kalau sekarang udah offline kan harusnya sih nggak bisa ya gitu ya. Harusnya sih handphonenya dan lain sebagainya sih harusnya udah enggak gitu ya. Tapi kalau waktu zaman-zaman pandemi emang anak-anak ya gitu sambil belajar window-window yang lain dia buka gitu kan. Nah, itu kan sulit sekali memang waktu itu untuk kita bisa mengamankan ya, tapi bukannya nggak mungkin. Tapi kalau sekarang kalau sudah sampai mengganggu dia belajar itu sih udah ke arah adiksi ya. Gitu, karena kalau adiksi itu dia sudah tidak lagi bisa memisahkan antara saya harus real belajar sama saya main game gitu. Nah maka yang harus dilakukan adalah saya suggest-nya silakan melakukan pemeriksaan secara psikologis untuk dicari tahu adiksinya sudah sampai sejauh mana dan bisa dibantu dengan beberapa jenis terapi untuk membuat anak tadi tidak lagi kecanduan dan tetap fokus pada hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya gitu. Kalau saya waktu itu karena ini aja nggak seru aja mata pelajaran jadi. Iya. Tapi kan waktu kuliah ya. Waktu kuliah. Nah ini tadi usianya berapa? Usianya berapa kalau ini? Yang tadi? 15. Iya, SMA. 15 ya SMA kelas 1 kan. Kan memang sudah dibawa. Ya, mereka kan masing-masing punya gadget juga karena ya sekolah kan sekarang submitnya harus pakai gadget segala macem gitu kan.
Yang paling penting adalah performanya cukup baik dan dia tetap bisa mengolah emosi, pertemanannya tetap bisa dia jalin. Tapi kalau sudah sampai mempengaruhi, saran saya sih silakan cek aja dulu gitu ya. Nah, ini ada kasus kayaknya self-diagnose nih, Mbak. Bagaimana sikap kita jika anak laki-laki usia 14 tahun sudah menyatakan kalau dia bipolar disorder atau kepribadian ganda? Oh. Yang saya tahu ganda cuma badminton doang ya, Bun ya, sama tenis. Bipolar, bipolar itu bukan beda ya? bukan kepribadian ganda. Jadi bukan multiple personality. Gitu ya. Beda. Jadi bipolar itu kan dia gangguan di mood ya, gangguan suasana hati yang ekstrim biasanya. Nah, ini ya bisa aja mungkin karena dia ya baca-baca gitu ya. Terus kayaknya makna kepribadian ganda itu tuh yang versinya dia gitu, karena kepribadian ganda itu nggak segampang itu untuk dicek gitu ya. Jadi bukan berarti di rumah dia baik, di sekolah dia terus kemudian jadi anak yang aktif segala macam terus itu kepribadian ganda, enggak seperti itu gitu. Jadi ada list-list yang harus tercukupi untuk bisa menentukan bahwa seseorang itu punya gangguan personality atau multiple personality ya. Jadi jadi kan dia, ini saya sambil baca pertanyaannya ya, kan dia menyatakan kepribadian ganda ya, dia menghayati itu padahal mungkin sebenarnya enggak ya. Jadi kita yakinkan aja dia bahwa kakak nggak kepribadian ganda gitu kan, kakak ya seperti ini gitu. Tapi kalau ingin cek and recheck apakah ada masalah kesehatan mental atau enggak, saran saya ya memang harus dilakukan penilaian secara psikologis gitu untuk bisa memastikan kondisinya si anak, karena ini kan usianya 14 tahun. Nah, onset masalah kesehatan mental kan itu riwayatnya adalah di usia 14 tahun. Jadi silakan cek secara psikologis saja, secara lengkap untuk bisa kita tahu secara menyeluruh si anak remaja ini seperti apa sebenarnya gitu. Atau mungkin anaknya ini kali mau ngode main badminton ya Bu, main ganda kan berdua bisa jadi. Ini agak husnuzon. Mbak, kan sekarang di kondisi yang AJP Mbak, zaman dulu mungkin ada anak yang cita jadi PNS, atau mungkin kalau agak ekstrim pengen kerja di SCBD karena berkemeja, padahal ya punten OB pun juga kemeja gitu. Dan sekarang banyak anak yang mau jadi YouTuber, mau jadi TikToker, mau jadi content creator yang mungkin kita tahu karena dari sosial media duitnya lebih banyak daripada orang PNS, walaupun ya di kampung tetap orang PNS adalah kasta tertinggi. Nah, itu menyikapi gimana bagi anak-anak, kan nih banyak nih anak-anak yang udah mau kuliah, mau SMA yang punya keinginan menjadi content creator atau memilih karir yang ibaratnya nggak mainstream. Nah, itu gimana Mbak? Ya, itu kan bagian dari perkembangan zaman ya. Jadi karena perkembangan zaman maka muncullah profesi-profesi lain yang mungkin di masa lalu itu ya nggak kepikiran aja gitu kan. Jadi kayak content creator, terus makeup artist, lifestyle, ya macam-macam lah ya. Sebenarnya ya kalau menurut saya sih as long mereka passionate di situ, kemudian mereka bisa mengalihkan hal-hal negatif ke arah sesuatu yang lebih kreatif, lebih produktif, sesuai dengan normanya dia, keyakinannya dia ya, value keluarganya, saya rasa nggak ada masalah gitu. Karena pada intinya sih berprofesi sebagai apapun ya anak-anak itu perlu untuk diberikan semangat gitu. Dan yang paling penting adalah nanti dia memang bisa hidup melalui aktivitas tadi dan gak ngerugiin orang lain, gak ngerugiin diri sendiri, dan gak ngerugiin tadi pilar agamanya dia sih gitu. Itu aja. Mungkin di sini ada Kak Vimal nih, tadi tiba-tiba menghilang, muncul lagi. Kak Vimal, mungkin ada pertanyaan sebelum kita cuci? Atau mungkin sinyalnya lagi? Oke. Silahkan. Aman banget. Oke, Masya Allah banget Mbak Ayang. Ini ilmunya saya juga sebagai remaja akhir nih Mbak Ayang nih. Jadi makin tahu ternyata emang saya ini butuh banget pembinaan. Kalau ketika mengambil keputusan juga nggak bisa sendiri karena pengalaman dan ilmunya yang masih kurang banget. Dan
Keren banget nih Mbak yang ilmunya Masya Allah. Saya sampai 6 lembar buat catat. Minimal buat buku ya. Oke, Mbak Ayang, sebelum kita menuju ini kan udah mau sekitar jam 3-an, kita menuju jam 3. Mungkin ada, kalau dibilang kata-kata terakhir agak kejam ya. Mungkin ada terakhir Pesan, dari Mbak, pesan-pesan terakhir dari Mbak pesan Ayang. terakhir untuk kegiatan hari ini ya. Ya, pada intinya kan jadi anak remaja itu sebetulnya mereka sendiri sudah mengalami konflik ya. Ya, jadi orang tua anak remaja kita merasa konflik juga. Jadi anak remaja itu sendiri juga mereka punya konflik internal. Jadi pada intinya adalah gimana kita bisa sama-sama membangun komunikasi yang sehat, lalu kemudian mendampingi mereka, lalu memahami dan mengerti sebenarnya dunia remaja itu seperti apa, tapi juga tetap kita ya tadi ya values dasar keluarga itu perlu untuk diinformasikan terus-menerus, dan pastinya keterbukaan bersama anak itu penting, jalin kedekatan secara emosional supaya nanti mereka bisa terus tumbuh dewasa menjadi individu yang sehat, sejahtera fisik dan mentalnya. Gitu aja. Oke, Mbak Ayang, thank you so much. Ini ilmunya. Nah, ini kita mau dengar summary dari Kak Vimal yang nulis 6 halaman. Silakan Vimal. Oke, aku izin ya Mbak Yang ya, ambil kesimpulan dari 2 jam ini, kita belajar bareng dari Mbak Yang, bunda-bunda sebagai remaja akhir nih, yang usia 23 tahun yang masih mencari jati diri. Ternyata remaja itu masih proses pembinaan. Kalau dalam Islam itu disebut mukalaf. Kita harus bina khususnya ketika mengambil anak-anak remaja itu keputusan-keputusan penting. Dalam otak remaja itu lebih besar love-nya. Jadi manfaatkan obrolan-obrolan cinta untuk dekat dengan mereka nih, para remaja. Coba kita muhasabah diri, kira-kira anak-anak kita ini suka sama siapa ya? Kenapa ya bisa suka sama orang itu? Kayak gitu, bunda-bunda. Terus kita sebagai orang tua itu harus banget asuh dengan baik. Jangan sampai nanti anak-anak kita, kalau kita nggak asih dengan baik, itu bisa mereka diasuh oleh medsos dan orang-orang yang nggak baik. Coba dengali masalah-masalah perilaku anak-anak remaja yang sudah disampaikan sama Mbak Irma tadi, banyak banget ya. Salah satunya seks bebas, kriminal-kriminal, bahkan diri mereka sendiri, yaitu emosi dan perasaan-perasaan mereka. Lalu bentuk kenalan remaja itu banyak banget. Jadi anak-anak remaja itu belum berpikiran matang, ya kita harus butuh banget pembinaan ya sebagai orang tua dan bina mereka. Untuk remaja-remaja kita, pikiran matang itu yaitu bukan hanya berkali-kali mikir, tapi pikiran yang satu misi dengan Al-Quran, sesuai syariat atau sesuai maunya Allah, apakah sudah sesuai syariat, yang nggak bertentangan dengan norma-norma nilai hukum dan agama. Nah, kita harus banget pendekatan secara emosional sebagai orang tua. Kita harus punya waktu bersama untuk anak-anak kita dan curhat nih. Apakah kita sudah sering curhat kepada anak-anak kita? Coba deh cek mental anak-anak kita saat kita bertemu dengan mereka. Coba lihat emosinya dan perasaannya. Buka komunikasi dengan anak, sampaikan kekhawatiran kita dan afirmasi kalau anak-anak kita itu adalah orang-orang yang hebat. Jangan sampai kita menghakimi mereka dan judge keadaan mereka. Terus kalau anak merasa tidak nyaman, berikan pelukan. Seperti Nabi Yakub yang tiada hentinya memberikan pelukan kepada anak-anaknya. Jangan pelit pelukan untuk anak-anak kita, bunda-bunda semua. Tawarkan bantuan. Apa ya yang bisa ayah dan ibu bantu agar adik nyaman? Keamanan dan kenyamanan adalah kebutuhan manusia. Nggak cuma kebutuhan anak kita juga, tapi seluruh manusia. Makasih banyak, Bayang, catatan lembar saya jadi 1 halaman ini. Dan bunda-bunda serta ayah-ayah semua, majelis taklim remaja ini serta majelis anak-anakku ini adalah wadah untuk orang tua saling belajar nih dan upgrade diri. Kalau anak-anak butuh sekolah sampai S1, S2, kita juga butuh banget nih sekolah pengasuhan. Dan gak ada sekolah pengasuhan di dunia ini, tapi bisa kita temui ikut webinar-webinar yang ada di majelis remaja, majelis taklim anak-anakku, dan majelis Khairotun Nisa. Apalagi sebentar lagi udah masuk remaja ya Bang Tarik ya dan Mbak Ayang ya. Kita sama-sama membersihkan jiwa kita, hati kita dan diri kita, dan ikut kajian lagi nih.
yang ada di Majelis Taklim Khairatul Nisa ntar Sabtu 30 Maret ya Bang Torik ya? Iya benar, insya Allah Sabtu 30 Maret ada kajian lagi MT Khairatul Nisa bersama Ustadz Taufik Al-Miftah. Dan sebelum kita closing mau bilang terima kasih banyak ke Mbak Ayang nih, Masya Allah. Kayaknya harusnya taklim remaja harus sering collab sama Mbak Ayang karena kita tuh emang di taklim remaja sendiri kita fokusnya ke remaja, SMP dan SMA. Yang Masya Allah kemarin kita baru kelar satu program, mungkin nih ada bunda-bundanya anaknya ikut program kita namanya Time Travel, mengetahui sebelum lahir gimana sampai kiamatun seperti apa, sebagai mereka ibaratnya tidak seperti remaja yang ibaratnya ikan mati di tengah danau karena ngikut ajakan. Sekarang banyak nih ya, bayang kita tahu bahwa banyak remaja di luar sana ibaratnya seperti ikan mati aja, ngikut aja alur mau kemana tapi nggak tahu kenapa dia di situ. Nah untuk bunda-bundanya tanggal 30 Maret di Mushola Al-Ikhlas insya Allah akan ada kajian rahasia di balik ibadah puasa yang 9 sampai jam 11 sudah Ramadan di Mushola Al-Ikhlas Puri Bintaro PB 18 19 20 Bintaro Jaya sektor 9. Nah ini buat remaja ini juga untuk Mbak Ayang, mungkin kalau ada waktu bisa datang tiba-tiba muncul nih, seru banget. Jadi kita mungkin yang tahu TR kan SMP, nah insya Allah kita mau menghidupkan lagi untuk 15-20 kita akan diskusi bareng ngapain sih puasa, karena banyak dari kita mikir ngapain sih puasa, mendingan nongkrong di kafe, terus ngobrol sana sini, lakukan hal-hal yang mungkin kayak ibadah kan bosen, ngapain sih ibadah kan udah sholat. Nah insya Allah kita akan bahas bareng bersama guru kita Taufik Al-Miftah 1 April jam 4 sampai jam 6 di Creative Hub MRBJ Bintaro. Once again makasih Mbak Ayang, semoga kita bisa bertemu lagi dan Mbak Ayang dikasih kesehatan dari Allah dan semoga bisa bertemu lagi di suatu kesempatan karena ini ilmunya seru banget, banyak banget orang tua yang nanya dan pertanyaannya lebih ajaib-ajaib. Ajaib. Itu aja dari kami. Maaf jika ada kesalahan datangnya dari kami, dari saya, Mbak Fimal dan Mbak Ayang, dan kesempurnaan dari Allah. Mari kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebelum kita tutup, mari yuk ibu-ibu. Nah kan biasa nih ibu-ibu suka banget nih jalan kemana-mana foto. Pasti banyak banget ketemu apa-apa cekrek, baru keluar bandara ada apapun cekrek. Yuk kita foto dulu, bunda-bunda silahkan on cam. Mau make up dulu boleh, silakan. Boleh make up dulu. Ayo silakan bunda-bunda, mungkin malu-malu nih Kak Fimal kayaknya. Mau foto bareng. Oke, ya nggak apa-apa, mungkin lagi sibuk karena udah mau asar sebentar lagi. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Makasih Mbak Ayang. Selamat sore semuanya. Makasih banyak, Mbak Ayang. Sampai ketemu. Oh ada beberapa Pak Anwar Zainal. Izin pamit kita ya. satu kampung loh Mbak. Mbak. Masya Allah. Dadah semua.